Oke, mungkin kita mulai saja ya. Boleh, Walaupun saya juga nyiapinnya nggak banyak, mungkin kalau oh, ada. ini sambil ngobrol aja. Ini ada teman-teman dari teknik industri yang sudah semester akhir, ada yang masih tingkat satu, ada yang dari jurusan lain. Prinsipnya ini sharing karena ini lagi sebenarnya eh, lagi ngetren ya, profesi kayak Kak Yosi ini. Orang semua ngomongin digital marketing. Kak Yosi ini kira-kira 2018 ya yang pernah main ke kampus ya, kemudian saya mau nerusin ini nih bisnis saya gitu ya. Oke, mungkin saya buka dulu sedikit gitu ya, tidak resmi lah acara ini, acara ngobrol. Nanti buat teman-teman, kalau misalnya sepanjang lagi kita ngobrol ini, kemudian pengen nanya gitu ya, halo-halo dulu lah gitu ya, biar kita nggak kaget. Kadang-kadang kan suka ada yang main nyeletuk, siapa nih gitu. Halo-halo dulu lah, halo gitu. Oke, selamat sore ya untuk semuanya. Ini yang dari Jerman belum pada muncul. Ini saya udah ngundang sih teman-temannya Kak Yosi. Ini hari ini kita kita bisa bilangnya sih temanya guest lecture, tapi mungkin kalau dibilang guest lecture kesannya serius. Ini mungkin ngobrol santai, tapi sebenarnya saya sih harapinnya banyak bisa sharing dari Kak Yosi. Karena ini perjalanannya dari waktu sekolah sampai sekarang ini nih menarik ya. Nah, jadi untuk sebagai pembuka, Kak Yos ini atau nama lengkapnya Yosef Aji Baskoro ya, Kak Yosi ya. Ini Ya, adalah betul. angkatan pertama Industrial Engineering yaitu tahun 2006. Waktu itu ada bersepuluh, tapi yang sampai lulus itu ada 8 ya. Cowoknya 7, ceweknya satu. Jadi saya udah bilang ini kayak cerita kartun film apa? Putri Salju ya. Kurcacinya ada 7 kan. Nah, kemudian tahun 2010 tamat, Kak Yosi sempat join jadi asisten ya. Teaching assistant kayak Kak Jessica nih, ada Kak Jessica sekarang juga jadi teaching assistant kayak Kak Yosi. Nah, kemudian lanjut ke Jerman. Kemudian sempat setelah ke Jerman itu ngambil S2 ya, Master of Engineering ya, Kak Yosi ya. Bidangnya manufacturing banget ya katanya kalau nggak salah ya. Industrial Industrial management. Management. Tapi kadang-kadang di luar negeri gitu namanya industrial management, engineering management, management of apa. Isinya tapi engineering banget gitu. Tapi nanti mungkin sambil jalan Kak Yosi bisa cerita. Ya, Kemudian waktu kuliah S2 di Jerman ikut sebagai manufacturing quality intern ya di Toyota Motor Eropa. Itu di negaranya iya, Belgia. di Di Belgia. Belgia. Kemudian pulang Cari yang gampang, Bu. pulang Yang bahasanya Inggris. oh, terus pulang ke Indonesia, join lagi sama Toyota ya jadi knowledge management officer. Terus ada banyak beberapa pengalamannya. Kalau mau cari di LinkedIn juga bisa ya, Yosef Aji Baskoro, silakan dicari itu detailnya lumayan. Ini saya juga boleh nyontek dari situ Kak Yosi. Kemudian kalau saya ikutin listnya Kak Yosi itu kira-kira 2013 ya, mulai Ya, merintis jadi entrepreneur, macam-macam. Ini dari sini nih sebenarnya ingin saya angkat adalah untuk mengambil bidangnya ini gak usah malu-malu lah, gak usah pakai gengsi. Pintunya tuh macam-macam ya Kak Yosi ya. Nah, sampai akhirnya 2018 Kak Yosi mulai menseriuskan namanya Sekolah Pebisnis. Kemudian Kak Yosi ini juga mempunyai license dan certification, virtual selling, advertising, content strategist, market plan, Google Analytics. Sebenarnya saya udah pernah propose Kak Yosi untuk bantuin ngajar di kampus kayak Kak Ivan gitu ya. Tapi karena kebetulan bentrok jadwalnya sama sekolah pebisnis ini ya, kalau nggak salah. Akhirnya ya udah Kak Yosi kita invite-nya jadi guest lecture. Jadi jadwalnya nggak rutin. Kalau rutin mungkin Kak Yosi susah nyatur jadwalnya. Tapi ini sesekali mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu banyak dari Kak Yosi. Oke Kak Yosi, silakan mungkin ada beberapa paparan atau cerita yang mau di-share sama adik-adiknya di sini. Silakan Kak. ya. Sebelumnya terima kasih dulu ke Ibu Tanika. Udah lama banget nggak ketemu Oh ya. iya, Akhirnya bisa udah lama banget bener. terakhir kapan ya? Udah sempat setahun 2 tahun, udah lama nggak main ke SGU juga. Iya bener. Tapi terakhir tuh sempat waktu SGU udah di gedung yang baru ya, udah pindah ke gedung Iya yang baru yang sudah. sekarang.
Nah, buat teman-teman, perkenalkan nama saya Yosef, dipanggilnya Yosef atau Yosi ya, panggilan panggilan kecilnya biasanya kalau sama Bu Tanika. Nah, itu dulu batch pertama 2006. Ini sekedar sharing aja, tapi kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan dan lainnya seputar mungkin pengalaman di Jerman ataupun pengalaman kerja di sana juga, termasuk mungkin yang akan saya sharingkan, silakan ya teman-teman ya. Jadi bisa raise hand atau bisa open mic juga. Nah, jadi saat ini saya sendiri teman-teman ada ini keluarga kecil saya. Jadi ada udah punya anak, anaknya umur 3 tahun sekarang, 3 tahun sama istri saya. Saat ini kesibukannya udah sebetulnya masih menggunakan apa yang saya pelajari di industrial engineering juga. Karena waktu tadi Bu Tanika cerita kan basicnya itu sempat asdos, dan itu asdosnya itu ngajar di industrial engineering system design. Jadi saya ngerasa itu membantu saya di karir saya yang saat ini. Nah, saat ini yang saya lakukan adalah kebanyakan ini di dunia pelatihan UMKM. Jadi banyak pelatih UMKM yang mau membesarkan bisnisnya dari online terutama. Uh, saya jadi internasional sales coach juga, jadi ada sertifikasinya. Karena itu makanya sekarang saya berkarirnya di bidang UMKM. Nah, saat belajar itu dulu sempat jadi sales trainer juga. Jadi dari Jerman pulang ke Indonesia, tapi di Indonesia itu ternyata masuknya di TAM ya, Toyota Astra ya, bukan TEM Temin istilahnya. Nah, kalau Temin. Temin itu biasanya manufacturingnya Mhm. kalau di Toyota. Jadi ada dua institusi Toyota di Indonesia, saya masuknya yang TAM waktu itu. Nah, di TAM itu akhirnya saya berkarir di bidang sales and marketing. Nah, itu sebenarnya awal mula saya masuk ke dunia digital marketing. Nah, ini tadi yang Bu Tanika sempat cerita. Jadi kebetulan masih ketemu fotonya. Nyari-nyari di Instagram saya nggak ada, ternyata ngulik-ngulik di Facebook ketemu gitu. Nah, jadi tadi yang Bu Tanika cerita ada 8 orang itu, saya salah satunya ini. Dan ini di batch pertama ya. Nah, ini waktu jadi asdos. Jadi waktu itu ingat banget kelasnya Pak Invanos kalau nggak salah itu ERP. Mhm. Jadi seputar komputer ya, perkomputeran, sistem sistem komputer, sama satu lagi industrial engineering sistem desain. Terutama waktu itu saya ngambil skripsinya sama ngambil tesisnya ini berkaitan juga. Jadi mungkin yang sekarang juga Bu Tanika juga suka sharing juga ya mengenai link juga ya Bu. Iya. Nah, itu sebenarnya saya juga senang banget. Makanya itu alasan saya juga dari Indonesia, terus walaupun udah sampai Jerman, tapi tetap pilihnya brand Jepang gitu ya. Masuknya tetap nyarinya Toyota gitu. Bukan nyarinya brand yang Jerman gitu. Nah, karena sebenarnya kecintaan saya sama Lin itu udah ada sejak waktu S1, waktu di SGU. Nah, dari situ akhirnya ke Jerman di Fachhochschule Emden namanya. Nah, kenapa saya milihnya Fachhochschule Emden? Karena dekat sama pabrik. Karena kan waktu saya fokusnya di land manufacturing. Nah, kebetulan Fachhochschule Emden ini dia tetanggaan sama pabriknya Audi. Jadi ada kampus, terus nggak jauh sebelahnya ada pabriknya Audi. Nah, jadi sering banget kita study tour ke pabrik Audi itu untuk melihat waktu itu kan sempat ada bahasan juga tuh, kalau saya nggak salah ingat tuh namanya manufacturing execution system kalau nggak salah. Nah, itu di Jerman kan cukup terkenal tuh waktu manufacturing execution system itu strateginya dari si Audi ini. Tapi dibandingin saya ngelihatnya dari sisi pandang orang Jepang yang ngebahasnya mengenai lean manufacturing kan. Karena ini dua filosofi yang beda banget ya. Satu itu human banget, yang satu lagi komputer banget yang manufacturing execution system itu. Nah, kemarin waktu itu saya sempat mempelajari itu di Fachhochschule Emden ini. Nah, ini waktu itu sempat ada fotonya waktu kita Christmas. Jadi Christmas di sana, terus ngumpul satu batch kita yang mempelajari industrial management. Lalu dari situ terus pulang ke Indonesia. Ini awalnya saya di Toyota Motor Europe. Nah, ini ada kartu namanya. Jadi sempat karena praktek di Audi kan 1,5 tahun, kebetulan waktu itu S2-nya 1 tahun udah mulai berjalan, akhirnya saya cuti dulu. Jadi cuti selama kurang lebih hampir 8 bulan, hampir setahun, untuk ngambil internship di Toyota Motor Europe itu di Belgia. Kenapa pilih Belgia? Karena saya merasa waktu itu sih nyebarnya random ke semua yang ada di Jerman perusahaannya. Tapi kan di interview dalam bahasa Jerman kan, dan saya merasa waktu itu wah kayaknya agak sulit juga ya berkomunikasi di interview bahasa Jerman. Ya udahlah saya cari alternatif lainnya gitu. Dan kebetulan saya juga nyari Toyota. Toyota itu ada di Jerman juga, tapi ternyata headquarternya ada di Belgia.
Kebetulan bahasanya bahasa Inggris. Jadi waktu itu ya udahlah saya apply ke sana, ternyata keterima. Karena keterima, akhirnya saya ngajuin cuti ke Universitas Fakultas ini. Terus cuti selama kurang lebih 8 bulan, tapi setelah 8 bulan internship itu ditawarin untuk kerja di sana. Jadi This meeting is being recorded. terus kerja di sana. Nah, setelah kerja di Toyota itu kurang lebih setahunan kerja di Toyota sebagai quality engineer waktu itu. Jadi tugasnya adalah audit ke pabrik-pabrik. Jadi saya kan di headquarternya di Toyota Europe. Biasanya mereka tuh punya Toyota parts dari seluruh Europe. Jadi kerjaan saya audit ke ada yang satu yang saya ingat itu di Itali. Jadi kita ke Itali ke pabriknya Toyota terus ngaudit si suppliernya. Kan ada Brembo di Itali untuk rem nih. Terus nanti balik lagi terus bawa report audit quality-nya. Terus nanti pergi lagi ke supplier yang lain. Jadi ini Toyota parts untuk supplier yang Toyota. Nah dari situ kurang lebih setahun, akhirnya saya pulang ke Indonesia karena waktu itu udah mau merit pulang ke Indonesia. Nah pulang ke Indonesia, di Indonesia maunya transfer ke Toyota yang manufacturing juga. Tapi ternyata dapat referensinya malah ke Toyota Astra gitu, karena kebetulan untuk Toyota Astra Motor itu kan di lokasinya masih bukan di Cikarang ya, di daerah sini masih itu Ketam aja gitu. Nah, habis masuk Ketam ternyata malah masuk ke dunia marketing gitu. Jadi masuknya ke dunia marketing, walaupun tetap ada hubungan dengan quality juga dan lain-lain, tapi kita menerjemahkan dari pabrik. Jadi kerja saya dulu menerjemahkan hal-hal yang ada di pabrik ke dunia marketing. Jadi memang mereka butuh orang teknis yang ngerti hal-hal mengenai pabrik, tapi diterjemahkan menjadi tanda petik kayak sales letternya gitu. Untuk si salesman Toyota, mereka distributor-distributornya bisa jual menggunakan bahasa teknis yang mereka mungkin baru pertama kali dengar gitu. Nah, waktu itu saya jadi copywriternya si Toyota Astra Motor. Nah, itu dari copywriter terus jadi sales trainer. Nah, ini waktu itu sudah jadi sales trainer waktu itu. Ini di sales trainernya dari Sunter, saya waktu itu sempat beberapa lama di Bitung. Jadi kan dia ada Toyota Training Center, TTC namanya, itu di Bitung untuk pelatihan para marketer sama salesnya dari Toyota. Nah itu sekitar satu tahunan lebih, hampir 2 tahun. Nah pas di tahun kedua itu saya buat sebuah online shop. Jadi memang dari mulai pacaran, dari mulai kuliah itu udah berusaha untuk jualan macam-macam gitu ya, jualan macam-macam. Terus salah satunya akhirnya yang cukup oke waktu itu tahun 2013 itu buka online shop yang kayak gini. Nah ini kan kelihatannya udah nggak proper ya buat sekarang ya, fitnya masih berantakan banget gitu. Tapi dulu ini online shop pertama saya yang pada akhirnya udah lumayan nih, ya udah saya akhirnya resign dari si Toyota itu. Gitu. Nah dari situ baru bangun bisnisnya. Yang sekarang saya lakukan teman-teman itu adalah salon online saya bilangnya. Jadi ada salonnya di Jabodetabek, lalu kita marketingnya dari online. Dimarketingkan dari online menggunakan digital marketing, terus nanti terapisnya atau beautician-nya mereka akan ke rumahnya customer. Gitu, kurang lebih gitu. Nah, terus karena merasa kayaknya seneng ya untuk jadi asdos di SGU gitu, senang untuk sharing-sharing juga. Makanya akhirnya perjalanannya ini saya pindahkan ke sharing-sharing di awalnya tuh akun sekolah pebisnis itu buat sharing. Oh ternyata waktu selama saya membangun ini perjalanannya kayak gimana sih kayak gitu. Itu awalnya di sharing di sekolah pebisnis. Nggak ada ekspektasi juga akan kayak sekarang, tapi kok tiba-tiba ternyata banyak yang relevan juga ya kayak yang saya alami juga gitu. Maksudnya mulai dari awal orang tua juga bukan pebisnis yang gimana banget gitu, dan bahkan seorang pengajar, jadi orang tua saya juga dosen, kakek saya juga dosen gitu, makanya awalnya senang banget jadi asdos di SGU. Nah karena itu kan saya belajar banyak kan di dunia digital marketing dan di dunia bisnis, akhirnya saya sharingin di sekolah bisnis gitu. Ternyata banyak yang merasa kayaknya pengalaman mereka juga pengen nih berbisnis tapi kok nggak ngerti caranya gimana gitu kan. Saya selalu bilangnya kayak di Indonesia itu kan katanya pemerintah hanya 1-2% entrepreneur ya. Berarti sebenarnya ada 98% yang mau sebetulnya punya bisnis, mau jadi entrepreneur, tapi mau dan tidak mengerti caranya gimana gitu supaya bisa sampai gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi ide saya untuk membuat media sekolah pebisnis ini.
Jadi kita di Sekolah Pebisnis di Instagram itu sekitar 655K sekarang. Di TikTok ini baru juga kurang lebih sekitar 100K. Terus kita ada grupnya di Telegram sama di LinkedIn tadi ya, sempat di-mention di LinkedIn. Sebetulnya sama yang saya lakukan teman-teman. Jadi karena saya suka sharing dan suka belajar juga, jadi ini saya bawa juga ke Sekolah Pebisnis. Jadi setiap hari Jumat biasanya kita mengundang orang-orang yang saya bisa belajar dari mereka gitu. Jadi kayak ada CEO-nya BLP ya, Lizzy Para ya. Itu kita undang CEO-nya Monica Krista, terus kita sharing-sharing gimana sih Lizzy Para waktu itu waktu lagi pandemi, awal pandemi. Terus mereka cerita, saya belajar. Ada kemarin itu Mo Sidik ya, komika. Jadi dia stand up comedian, pandemi tutup, nggak aktif komikanya. Habis itu dia mulai jualan online. Nah, terus saya sharing-sharing, gimana sih pengalamannya si Kang Mo untuk mulai jualan online gitu. Jadi ada orang-orang ini yang saya sebetulnya saya undang supaya saya bisa belajar juga ke mereka gitu. Nah, di satu sisi setelah saya belajar pasti ngajarin lagi kan. Nah, jadi seperti jadi Asdos kemarin, akhirnya saya juga mengajar lagi. Jadi belajar, terus habis belajar saya ngajarin lagi. Nah, jadi sekarang saya biasanya terlibat di beberapa inkubator UMKM teman-teman. Contohnya ada dari logistik, misalnya Ninja Express. Mereka ada merchant-merchantnya, terus kita atau saya yang kasih edukasi dari Sekolah Bisnis bagaimana caranya supaya bisnis mereka bisa lebih baik lagi di dunia online. Terus kemarin ada dari Sania, itu juga ibu-ibu ya, isinya ibu-ibu semua. Nah, jadi ada beberapa event-event seperti ini yang setelah saya belajar, terus saya sharing lagi gitu ke teman-teman yang UMKM kita. Nah, dari situ akhirnya mensupport juga para pebisnis yang terutama mereka ini udah mulai punya bisnis di offline, tapi mau masuk ke online sekarang ini di pandemi ini mengalami kesulitan. Nah, ini saya buat digital agency jadinya. Jadi membantu mereka yang butuh fotografi, videografi untuk ngisi konten feed ataupun untuk marketing menggunakan digital marketing. Gitu. Nah, kita menangani beberapa bisnis yang sifatnya mereka tuh punya outlet kayak misalnya restoran, terus ada kemarin itu juga selain restoran ada klinik gigi. Nah, jadi ada photoshootnya, kita foto-foto, nanti fotonya itu dimasukkan ke feednya Instagram, terus kita diedit sama orangnya, terus nanti kalau udah diedit baru dimarketingkan. Jadi menggunakan digital marketing ya, menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads. Nah, ini kita akhirnya dari Sekolah Pebisnis kita membantu teman-teman yang kelihatannya udah punya bisnis, udah jalan, bahkan sudah punya beberapa cabang, tapi stuck di dunia online saat ini gitu ya. Apalagi sekarang di luar mengalami kesulitan untuk mendapatkan sales di pandemi. Nah, kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan. Satu hal yang saya pelajari sebetulnya, waktu itu saya nggak merasa bahwa, wah kayaknya saya jauh banget ya dari industrial engineering ya yang saya lakukan saat ini gitu. Tapi ternyata sangat connected banget karena saya belajar ternyata semua yang saya lakukan itu core-nya adalah sistem thinking. Apalagi dulu saya kan ada di industrial engineering sistem desain ya. Kita nggak jadi expertnya atau orang teknisnya banget, tapi kita bisa membuat sistem itu berjalan gitu. Kayak sekarang saya bukan expert di bidang videografi, fotografi, tapi kita ada orang yang menangani itu gitu. Kalau ada order. Lalu ada juga orang lain yang menangani fotografinya tadi kan, studionya dan model dan lain-lain. Nah, si Sekolah Pebisnis hanya mengkombinasikan aja semuanya gitu, supaya semuanya bisa berjalan lancar. Saya sendiri core-nya atau kebisaannya itu di digital marketing. Jadi digital marketing untuk bisnis offline. Kurang lebih gitu teman-teman, atau Bu Tanika kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, terima kasih Kak Yosi. Mungkin ada yang mau tanya? Ini seperti tadi saya cerita, ini sifatnya lebih ngobrol ya. Silakan, ini barangkali ada yang sudah mulai wirausaha. Kalau nggak salah nih ada deh. Tapi malu-malu. Siapa nih? Oh, sambil nunggu deh. Saya yang nanya. Boleh ya? Boleh, silakan. Ya, tadi academic background sudah, working experience sudah ya. Kemudian kisahnya sampai jadi entrepreneur, kemudian mendirikan sekolah pebisnis gitu ya. Tadi sekolah pebisnis juga sudah diceritakan, teman. Mungkin kalau boleh diulang, Kak. Jadi core bisnisnya sekolah pebisnis itu yang mana? Kan Kak Yosi ini jadinya banyak nih sebenarnya yang dipegang ya. Nah, yang masuk dalam kategori sekolah pebisnis itu bagian yang mananya, Kak? Apakah ngasih-ngasih sharing sessionnya,
Atau di mananya, Kak? Iya. Mungkin teman-teman pernah dengar salah satunya itu kata-kata dari Gary Vee juga yang saya selalu ingat ya, Mm-mm. bahwa everyone is a media company sekarang. Mm-mm. Jadi masing-masing dari kita tuh punya media sendiri ya, Mm-mm. baik itu kita mau personal branding misalnya, atau kita sharing-sharing di Mm-mm. online, Mm-mm. itu kan kita kayak jadi media sendiri kan. Mm-mm. Nah perbedaannya kalau saya juga membangun sekolah bisnis itu tujuannya sebenarnya kayak media buat sharing. Mm-mm. Jadi terutama dulu tuh waktu baru mulai entrepreneurs, begitu keluar dari pekerjaan, ini mungkin ini salah satu pelajaran yang cukup berharga juga buat teman-teman yang mungkin tergoda untuk entrepreneurship tanpa bisnisnya jalan dulu gitu ya. Mm-mm. Waktu itu saya berpikir bahwa wah ini kayaknya udah jalan nih, udah bagus nih, online shop udah jalan. Ternyata di tahun kalau nggak salah 2016-an itu terjadi perubahan yang cukup drastis di dunia online. Jadi omset saya tuh turunnya cukup drastis sampai saya jualannya offline. Jadi dari online, yang online shop pertama saya itu gagal, benar-benar nggak jalan lagi, udah nggak ada. Akhirnya saya jualan awalnya itu pakai stand di depannya gerai UKM Indomaret, Alfamart gitu ya. Jadi itu momen-momen yang paling kayaknya orang tua saya ngeliatin saya abis saya nikahin anak orang, udah gitu saya keluar negeri terus masuk ke Toyota Astra Motor, besoknya buat bisnis, abis itu gagal, abis itu jualan di gerai UKM Indomaret, Alfamart gitu. Nah itu momen yang nggak pernah saya lupakan gitu, kayak kok anakku jadi kayak gini ya gitu loh. Nah itu tapi dari situ akhirnya saya dapat pelajaran juga sebetulnya bahwa emang kayaknya naik turun di bisnis itu kan selalu ada kan, makanya kita mesti prepare biasanya sekarang itu waktu kita bangun bisnis, pastikan bisnisnya paling enggak sudah benar-benar jalan dan settle sebelum kita keluar menjadi pebisnis gitu. Terutama kalau kita nggak punya orang tua pebisnis, nggak punya investor, nggak punya, ya kita mulai sendiri ya bootstrapping. Nah, itu pelajaran saya. Jadi dari situ dari kedai di Indomaret Alfamart saya jualan bazar. Jadi naik satu tingkat lah Bu, dari pinggir jalan di UKM Indomaret Alfamart saya jualan di mall. Masuk ke mall-mall, jadi kayak Casablanca, Bintaro Exchange, terus Puri dan lain-lain itu biasanya kita regular bazar setiap minggu, jadi muter-muter mall itu, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi di situ saya sadar bahwa dulu pernah berhasil nih di online, dulu pernah jalan nih, dulu pernah dapat omset lumayan oke sampai saya bisa resign gitu. Kok saya nggak bisa lagi ya sekarang ya? Pasti ada yang salah nih. Terus saya ganti-ganti produk gitu. Oh jualan ini, jualan itu, jualan ini, jualan itu. Ternyata yang saya temukan adalah yang salah bukan produknya, yang salah itu saya. Saya nggak ngerti gimana cara marketing yang baik di online gitu. Akhirnya dari situ saya belajar, kok ternyata ada caranya ya marketing di online, ada strateginya ya, ada polanya ya kan. Orang bilang kan kalau kita gagal tuh pasti ada polanya, tapi sukses juga ada polanya kan. Jadi saya pelajari gimana sih caranya supaya bisa sukses di digital marketing di dunia online gitu. Ya udah akhirnya dari bazar itu modalnya saya ambil, saya bangun brand di dunia online. Nah dari situ baru mulai kerasa, oh iya ya, akhirnya bisa lagi ya, akhirnya bisa berhasil lagi gitu. Nah itu salah satu sistem thinking yang menurut saya itu juga kita jadi bisa problem solving sebenarnya di kalau entrepreneurship ini kan banyak ketidakpastiannya ya. Kayak lebaran misalnya naik tinggi gitu omsetnya, tapi habis itu kan sepi lagi misalnya gitu. Terus habis itu naik turunnya itu fluktuasi banget gitu. Nah kemampuan yang paling penting menurut saya sih sistem thinking ini. Jadi ada situasi apa yang kita dapatkan dari luar sana, kita bisa bukan reaktif, tapi kita merespon. Kan ada bedanya antara reaktif dan merespon. Nah kalau reaktif tuh pokoknya kalau datang kayak gini, aku langsung kayak gini nih gitu. Tanpa kita berpikir dulu sebenarnya ini yang terjadi apa sih secara sistem gitu. Terus kita coba solve problemnya, kita urut benangnya gitu. Nah dari situ baru oh kayaknya berarti harusnya aku pindah menjadi kayak gini nih. Nah itu aku ngerasa waktu pelajaran yang mengenai sistem thinking terus industrial engineering system design itu kita bisa ngelihat dari view-nya secara global gitu, dari bird's eye. Itu sih yang aku rasa sangat berguna. Oke. Ini kebetulan produknya yang dijual consumer good semua ya. Tadi dari apa ya? Dari aksesoris ya. Kemudian sempat produk-produk kecantikan. Jadi ini strategi yang bisa ditiru nih kalau kita sama-sama memang ingin menekuni bidang marketing and sales untuk consumer goods ya. Tapi kalau industrial goods approach-nya mungkin agak beda ya. Cuman sense-nya aja mungkin bisa kita ambil ya. Sense-nya itu adalah maju terus pantang mundur. Oke. Jadi kalau sekarang itu akhirnya ini marketing apa marketing and sales? Kayaknya marketing and sales jadinya ya. Penjualannya juga jadi di digital online. Iya betul. Nah, kalau
agak unik sebenarnya kalau yang saya lakukan ini kan beda sama online shop ya Bu. Kalau online shop itu kan jualan, ada orang beli dari chat WhatsApp, dari WhatsApp terus mereka kirim menggunakan logistik misalnya Iya, JNE atau Media Express dan iya. lain-lain. Nah kalau yang saya lakukan ini sebenarnya kombinasi antara bisnis offline sama online. Jadi Bedanya tujuannya gimana kan tadi tuh? membantu. Bedanya biasanya kalau di online tuh semuanya dari mulai marketing sampai sales sampai dikirim itu kan menggunakan logistik ke seluruh Indonesia. Kalau misalnya kampus marketingnya di online, tapi nanti transaksinya di offline. Iya. Ketemuan prospeknya atau ketemuan kliennya pasti di offline dulu. Nah itu kayak jualannya katakanlah properti, mobil, terus restoran, kafe, barbershop, atau klinik gigi. Itu kan kita marketingnya di online, tapi harus ketemu si orangnya tadi, itu ketemunya di offline dulu kan. Mm-mm. Ketemu dokternya dulu nih, mau tanya-tanya gimana sih paketnya apa aja, detailnya nanti operasinya mau diapain aja, kayak Mm-mm. gitu-gitu. Kalau ini salesnya pun online. Ini beda dengan yang online shop. Mohon maaf, nyebut merek kayak Shopee, Tokopedia, Lazada yang sekarang banyak dipakai orang. Ini ceritanya lain lagi. Atau ini adalah bagaimana meningkatkan volume penjualan melalui platform-platform toko online. Iya, kalau ini saya fokusnya lebih ke arah mereka yang punya lokasi bisnis di offline. Oke. Jadi kayak kampus atau bengkel mobil, klinik gigi Mm-mm. atau restoran. Itu kan mereka pasti punya lokasi bisnisnya kan. Kadang-kadang kan banyak sekali yang di-share mengenai digital marketing, online marketing itu fokusnya ke online shop atau marketplace, Shopee dan Mm-mm. lain-lain ya. Mm-mm. Padahal peluangnya cukup besar di digital marketing offline ini. Contohnya salah satunya kemarin saya sempat dari digital agency ini menangani yang lagi trending itu bersih-bersih ke rumah orang. Mm-mm. Jadi waktu awal pandemi kemarin kan mungkin teman-teman juga sama ya, WFH di rumah terus bosan nih di rumah gitu. Mm-mm. Awalnya perawatan diri, Mm-mm. jadi skincare, booming, terus mulai Tapi yang kita memenuhi protokol gitu ya. ya, Terus? beli perawatan diri itu mulai Heeh. naik, terus mulai ada potong di rumah. Heeh. Nah ternyata di tahun ini itu yang naik adalah hal-hal di sekitar diri kita. Jadi kayaknya tembokku karena aku WFH di rumah, tembokku kayaknya udah mulai Mm-mm. kusam ya. Aku mau cek lagi deh. Kayaknya rumahku ini perlu didekor ya. Berarti aku perlu home decor deh. Terus lagi WFH di rumah, kayaknya AC-ku panas ya sekarang ya. Mm-mm. Akhirnya panggil tukang servis AC deh Mm-mm. gitu. Betul. Jadi mulai hal-hal yang ada di sekitar diri kita sekarang kita mulai perhatikan sebetulnya. Ya lebih ke Jadi itu personal trennya jadinya, kebutuhan pribadi. mulai Heeh. bergeser. Heeh. Iya, dari tadinya orangnya kayak kecantikan, lalu perawatan tubuh, terus rambut kayak gitu-gitu. Sekarang hal-hal yang dekat kita tapi di luar kita, kayak tadi itu. Nah itu kemarin saya baru satu itu menemukan jasa untuk bersih-bersih rumah itu cukup cepat perkembangannya. Terus jasa disinfektan itu juga cepat perkembangannya. Iya. Itu kan servisnya di offline. Mereka datang ke rumah orang, datang untuk jasa disinfektan, tapi marketingnya dari online. Kurang lebih contohnya Marketingnya kayak gitu. online, ordernya juga online. Purchase Iya, mungkin online juga, tapi transactionnya offline. Itu tren yang ada sekarang. Jadi sebenarnya berarti Kayos ini tidak hanya marketing aja, ini sebenarnya merambah daerah untuk inovasi ya, pengembangan produk, pengembangan layanan ya. Itu kira-kira iya teman-teman betul. yang bisnis itu konsultasi hal-hal seperti itu juga nggak? Misalnya saya mengerjakan bisnis ini kira-kira gimana Kak Yosi? What's wrong with my business gitu? Apa ada apa pengalaman Kak Yosi selama di sekolah pebisnis? Atau mungkin terkait dengan bisnis yang apa ya? Yang penjualan Kak Yosi kan sebenarnya jadinya sekolah bisnisnya bukan hanya sekolah pebisnis ya. Ada bisnis yang satu lagi kan ya? Ada beberapa yang lain kan jadinya. Out. Kalau Mm-mm. secara bisnis sebenarnya ada dua Bu, Mm-mm. yang jualan online yang tadi salon. Salon? Karena saya kan couple planner Bu, jadi saya hanya menangani marketing. Istri saya megang salon-salonnya Mm-mm. gitu. Nah, Jadi saya nggak megang operasional. Nah yang satu uh, lagi itu adalah jadi saya running yang agensi digital marketingnya. oke. Sekolah pebisnisnya sebenarnya tempat untuk sharing aja sebetulnya. Jadi nggak ada jualannya sama sekali sebenarnya. Tempat saya buat sharing, oh cara marketingnya gini, trennya sekarang apa gitu. Mm-mm. Yang satu lagi itu namanya nggak apa sih namanya tadi saya ada nggak di presentasinya Kak Yosi ya? Saya lupa deh. Apa bukan yang sekolah pebisnis kan ya yang itu ya? Iya, yang service digital marketing ya Bu, Heeh. sama bisnis itunya. Itu Topworks namanya, Oke. topworks.id.
Tapi itu hanya sharing aja ya, tidak ngambil keuntungan dari situ Kak Yosinya. Kalau yang Topworks itu bentuknya business consultation yang tadi Ibu bilang, yang innovation sama digital marketing itu memang ada bisnisnya sih yang itu. Tapi ada ininya, Kalau bisa yang mendatangkan suatu revenue itu. gimana Bu? Mendatangkan revenue nggak buat Kak Yosi, atau memang itu kayak community service aja, layanan pada masyarakat? Kan ada gitu tuh perusahaan yang ini kita nyari revenue gitu ya, tapi yang ini kita memang service aja karena ini nanti CSR ini mau kita pakai buat marketingin yang satu lagi, atau gimana approach dari Kak Yosi? Sebenarnya kalau melihat dari kebutuhan UMKM gitu Bu, setelah beberapa lama ini kan dari 2013 sampai 2021, nah itu saya nemuin sesuatu bahwa ada orang-orang yang mungkin kayak teman-teman banyak di sini yang aku bisa belajar dari awal nih, belajar sendiri marketingnya, sampai penjualannya, sampai bikin brandingnya, lalu dikerjakan sendiri. Nah biasanya mereka lebih senang untuk belajar, jadi ambilnya course-course, ambilnya belajar workshop biasanya. Nah itu yang diambil. Tapi ada orang-orang yang itu udah nggak mau mengeluarkan effort dan waktu untuk belajar lagi karena pengennya langsung running. Terutama kalau mereka yang katakanlah pebisnis yang udah punya toko di Tanah Abang, atau pebisnis yang mereka udah punya outlet, kayak kemarin dia udah punya di offline ini udah punya 16 outlet, tapi dia mau masuk online di pandemi, tapi nggak ngerti caranya gimana. Nah, dia udah nggak punya waktu lagi untuk aku mau belajar nih dari awal nih, gimana sih caranya menggunakan TikTok gitu, gimana sih caranya menggunakan Facebook Ads atau endorse, udah nggak punya waktu belajar lagi kan. Maunya tinggal panggil expertnya aja, expertnya ini analisa bisnisnya buat inovasinya, terus masukin bisnisnya dia ke online sehingga bisa langsung generate profit. Nah, jadi ada dua kategori orang itu sebetulnya. Nah, yang saya lakukan sebenarnya buat teman-teman yang lagi belajar, saya sering sharing di sekolah pebisnis dan itu free semuanya gitu. Jadi makanya tujuannya buat motivasi, inspirasi, terus strateginya kayak gimana. Karena yang saya jadikan klien biasanya teman-teman kita yang udah punya bisnis dan udah jalan bisnisnya. Jadi justru yang satu lagi itu sebenarnya ya, jadi konsultan berarti Kak Yosi ya? Kurang lebih ya Bu. Mungkin Kak Yosi barangkali Sebenarnya mau, kayak dosen ya, kenapa Bu, ya? gimana? Sama ya Bu, kayak Kayak dosen. dosen memang. Cuman ngajarnya aja nggak rutin Kak Yosi. Kayak dosen banget, yang satu ngajarin orang gitu ya, community service gitu kan, kasih ilmu basicnya apa, teorinya apa gitu kan kira-kira buat yang baru. Tapi buat yang sudah karena sistemnya mungkin sudah kompleks, disuruh belajar dari awal lagi nggak sempat deh udah gitu ya. Jadi konsultan ya bener kayak dosen, cuman bukan di university gitu. Mungkin Kak Yosi ada yang mau di-share nggak sama adik-adiknya, kayak apa sih sekolah pebisnis? Mungkin Instagramnya mau dibuka, ataukah yang satu lagi itu mungkin ada websitenya? Silakan aja Kak Yosi kalau mau dipromosiin sama adik-adiknya di sini. Ini teman-teman nggak ada yang mau bertanya, mungkin bisa lebih spesifik kalau Q&A kan. Nanti kalau saya nunjukin kayaknya bisa coba ditunjukin dulu mungkin Kak Yosi, karena kayaknya dia masih ini nih lagi mencerna gitu. Mungkin bisa diliatin sekolah pebisnisnya kayak apa sih gitu Kak Yosi. Kalau saya kan sering nontonin di LinkedIn tuh Kak Yosi, sama di Instagram. Teman-teman belum ini. Mungkin cuplikan 1-2 videonya gitu Kak. Jadi sih Bu, ini contohnya nih, orang ini dia tuh awalnya dokter hewan, tapi kok tiba-tiba dia bisa punya jasa disinfektan, sekarang jadi jasa disinfektan yang terbesar di Indonesia gitu. Nah, akhirnya saya undang gitu, karena jasa disinfektan terbesar di Indonesia itu dia kembangkan waktu pandemi. Jadi waktu pandemi dia mikir bahwa wah kayaknya pet shop saya udah mulai kesulitan nih gitu. Nah, akhirnya dia menemukan inovasi baru, kayaknya orang butuh disinfektan nih. Terus dia buat jasa disinfektan. Nah, akhirnya kita undang, namanya Aditya. Kita interview gitu. Gimana sih cara dia untuk mulai bisnisnya, evaluasi idenya, terus ngembangin bisnisnya itu gimana caranya gitu. Biasanya ini setiap Jumat. Jadi kalau yang besok ini kita mengundangnya orang yang justru punya pet shop, tapi dia ngelihat peluang bisnis yang cukup bagus, yaitu waktu WFH itu orang butuh teman di rumah. Kenapa? Karena ada banyak orang sebetulnya yang dia tuh WFH itu bukan sama keluarganya, bukan sama family-nya, tapi dia ngontrak di kota tertentu, atau dia sebenarnya masih sendirian di apartemen gitu, belum ada couple-nya dan lain-lain. Nah, orang-orang ini tuh pada akhirnya beli binatang peliharaan, jadi punya kucing, punya anjing dan lain-lain.
Nah, itu membuat akhirnya bisnis pet shop ini naik. Nah, besok ini kita interview salah satu pebisnis pet shop yang juga berkembang di pandemi, dia buat franchise pet shop. Nah, jadi kurang lebih kegiatan saya, kita ngundang narasumber-narasumber yang di bisnis, tapi kita bisa belajar dari mereka, dan mayoritas yang saya undang memang marketingnya di online, tapi mereka bisnisnya jalannya di offline, kayak pet shop, atau yang ini disinfektan. Ya, ya. Ini dokter hewan malah tambah kaya dia kayaknya. Soalnya ya itu, karena seperti Kak Yosi cerita, karena lagi work from home malah makin banyak yang adopsi pets ya. Ada yang adopsinya pets, ada yang adopsinya tanaman gitu kan. Sebenarnya Betul. sebenarnya malah makin ini, sebenarnya malah naik. Jadi dokter hewan tadi malah jadi nambah dia sama disinfektan. Oke. Kalau yang satu lagi apa Kak Yosi namanya tadi? Ya, online shop mungkin, Ya atau boleh. biasa kan kalau kita konsultan kayak tadi aku mesti kenal sama orangnya dulu ya. Mm-mm. Mungkin Bu Tanika juga, karena saya juga tahu kalau dosen kan biasanya kan kita juga konsultan juga otomatis kalau konsultan kita kenal dulu sama orangnya, baru mereka jadi klien kan. Ya betul. Jadi itu sebabnya memang konsultan itu atau agensi itu nggak ada akunnya biasanya, tapi membuka jalannya biasanya dari media ini. Jadi dari media ini katakanlah saya interview banyak orang, kita kenal sama banyak orang kan berarti. Asih. Nah dari situ akhirnya kebuka jalannya. Oh pernah tuh ada Yosef sekolah pebisnis gitu. Oh dia tuh digital marketing tapi khusus yang buat outlet, punya bis offline. Rata-rata dia interviewnya gitu. Nah terus dia ngeliat profil saya seperti apa. Saya kan juga international sales coach Bu, jadi ada sertifikasi untuk coaching sales. Karena memang di bisnis yang sifatnya offline, mereka ini butuh closing menggunakan selling, ilmu selling. Jadi nggak bisa cuma dengan chatting WhatsApp kan, kayak konsultan kan Bu. Iya. Konsultan kan kita ketemu kliennya dulu, lalu ngobrol-ngobrol, terus kita kalau cocok ya baru jadi klien gitu. Kalau enggak ya nggak jadi. Iya. Nah biasanya kayak gitu juga kan. Jadi karena itu saya menangani mendatangkan orang atau ibaratnya leads generation, jadi mengenerate leads-nya, sama satu lagi itu leads conversion, jadi mengkonversi orang yang sudah datang ke offline dikonversi jadi pelanggan. Ilmunya marketing Kurang banget lebih, itu. I see. Itu, jadi memang yang konsultan atau yang agensi itu nggak ada ini, yang nggak ada akunnya. Ya. Oke, teman-teman di sini mungkin yang semester 6 sayangnya nggak ada ya hadir hari ini ya. Karena yang semester 6 dapat tuh kuliah marketing and sales engineering. Buat yang lain ini bukan anak industrial juga boleh kalau mau nanya. Ini mungkin ada Munadi kalau nggak salah sering bisnis nih, atau Pak Bowo. Ada Pak Bowo, silakan Pak Bowo. Barangkali ini Yosef ini anak IE batch pertama. Pak Bowo barangkali mau nanya. Ini sempat megang Lin juga ya di Toyota. Iya, sekarang kita kalau ada sharing di ini kemarin, besok ini kan kita sharing sama ISEC untuk waktu itu soalnya saya sempat dibantu ISEC juga untuk kuliah ke Jerman. Terus sekarang jadi sempat beberapa kali bawain eventnya ISEC. Itu saya bawain eventnya Lean tapi di bisnis sekarang. Jadi Lean startup sama Lean bisnis model kan sekarang ada yang kayak bisnis model Canvas tapi dia Lean untuk yang baru tahu bisnis. Tuh saya. Nah, itu sebenarnya yang saya sekarang sering bawakan juga ke teman-teman yang mau mulai bisnis. Ya, menarik tuh. Oh, boleh tuh nanti kapan-kapan topiknya itu tuh. Pak Bowo silakan Pak Bowo, mic-nya udah kelihatan on ini, Pak. Belum ada deh Bu sementara, masih menikmati ceritanya. Ini Pak Bowo dosen di IE. Nggak tahu waktu itu Yosi datang udah ketemu belum ya sama Pak Bowo? Saya lupa deh. Udah pernah ketemu ya sekali ya? Pak Bowo, iya. Oh iya benar. Kayak yang lain silakan, mungkin J atau Rian, ada Michael Kenny, Michael Jonathan. Silakan yang mau nanya, atau Sabrina. Sabrina mungkin topik tesisnya relevan nih. Kalau mau nanya silakan. Topiknya apa? Dia lagi mencoba gitu, kayak kalau bikin kayak Udemy gitu ya. Tapi topiknya topik buat training pabrik gitu. Nanti ada yang mau jadi source untuk nyediain konten-kontennya gitu kan.
Nah, dia Bagus. visibilities Saya tadi. justru belajarnya dari Bu Tanika waktu itu. Kenapa? Ngajar yang kalau nggak salah teknologi manajemen. Iya, saya pernah teknologi manajemen ngajar. Saya masuk kelas itu waktu itu, kelas Bu Tanika teknologi manajemen. Itu sebenarnya mungkin banyak banget materinya, tapi satu kalimat yang saya ingat banget itu adalah biasanya teknologi di berbagai industri itu kan bisa saling belajar ya, Bu. Saya lupa namanya apa. Stealing the technology, stealing the idea gitu kan. Boleh curi malah mereka. Iya betul. Jadi katakanlah udah ada di industri food and beverage, ternyata teknologi yang sama, metodologi yang sama itu bisa kita transfer ke industri katakanlah penerbangan atau ke industri misalnya elektrik dan lain-lain gitu kan. Jadi saling belajar antar industri itu. Nah itu saya gunakan juga waktu itu di skripsinya skripsi SGU waktu itu, yang bikin saya juga nggak nyangka juga, hasilnya bisa cukup oke gitu kan. Waktu itu kan tesis saya kan juga cukup oke, bagus juga lah hasilnya. Layout di mana ya waktu itu ya Kak Yosi? Bikin layout kan? Iya, jadi idenya saya ngambil dari yang Bu Tanika bilang tadi. Saya belajar sama teman saya itu dia di bidang arsitektur. Jadi di arsitektur kan ada software untuk bikin mapnya si arsitek itu bikin gambarnya kan Bu. Waktu itu pakai visualisasinya kalau nggak salah Google SketchUp ya. Akhirnya saya belajar sama si arsitek itu. Nah terus Bu Tanika pernah bilang kan, ini bisa nih dari satu industri, itu sebenarnya ada teknologi yang bisa kita lempar ke industri lain gitu. Saling belajar antar industri. Nah, akhirnya waktu skripsi saya itu ngambil si metodologinya orang-orang di arsitek, tapi saya terapkan untuk ke pabrik waktu itu. Jadi di pabrik, saya ingat pabrik Sanken, itu di mapping menggunakan metodologi yang sistem desain itu ya Bu, kalau nggak salah yang Lean itu, tapi visualisasinya pakai ambil dari dunia arsitektur, termasuk evaluasi ininya kan, animasinya, terus evaluasi produktivitinya gitu. Bener. Itu sebenarnya gara-gara kata-katanya dari saya aja udah nggak ingat waktu itu pernah nyampaikan itu. Iya benar, tapi memang untuk layout tuh saya juga ketemu sama salah satu kaprodinya Teknik Industri UI. Dia bilang gitu, jadi teknik industri itu kalau udah urusannya tentang tata letak, facility planning gitu ya, memang akhirnya kayak orang arsitek gitu. Di bagian itu tuh kita jadi kayak orang arsitek. Terus kalau kita punya facility itu kan kayak misalnya stasiun MRT ya, itu kan mesti disimulasikan dia masang tiang di mana, nanti orang jalan nubruk apa enggak. Ternyata itu mesti join itu arsitek sama orang teknik industri. Karena kita yang ngerti tentang motion study-nya kan. Nanti orang turun dari kereta kejeduk enggak, apakah nanti berkerumun gitu. Memang begitu benar. Jadi saya sendiri kemudian kayak dapat highlight gitu. Emang bener sih gitu. Oke, coba kita invite yang lain. Sabrina, gimana Sab? Iya silakan teman-teman kalau ada yang tanya. Atau yang mau konsultasi yang punya bisnis? Pascal? Wah ini pada bingung kali. Padahal gampang nih topiknya nih. Atau Brian, mungkin Bray? Masih belum? Saya belum ada pertanyaan sih Bu. Oke, Brian tuh suaranya tuh kalau udah kata hehe gitu ya. Mungkin sambil nunggu lagi. Jadi kalau dari ceritanya Kak Yosi ya, saya sempat terpikir bahwa nanti ke depan tuh orang akan asik tuh jadi remote worker, jadi virtual worker. Tapi sebenarnya kalau yang di area yang Kak Yosi geluti ini, masih promotionnya aja yang digital ya. Tapi kalau transaction itu masih lebih concern untuk offline ya. Engagementnya mungkin beda. Gimana ceritanya? Iya betul Bu. Jadi ini memang baru dirasakan. Awalnya kan memang kita yang internet marketer kali ya, orang bilangnya yang marketing di online, jualan di marketplace dan lain-lain. Tapi sekarang semua bisnis sebetulnya kan ada bisnis yang ibaratnya sampai kapanpun dia nggak akan bisa masuk ke online. Kayak misalnya barbershop, pasti potong rambutnya harus di barbershopnya pada akhirnya. Harus datang, harus dipotong, harus bayar. Mungkin transaksinya bisa di online kalau harganya nggak terlalu mahal. Tapi kalau kayak konsultan atau kita jualan mesinnya Siemens misalnya,
udah pasti kita marketingnya di online, lalu ketemuan klien untuk diskusinya, lalu setelah udah deal baru kan kita transaksi. Jadi transaksinya pun seringnya setelah kita ketemuan sama kliennya. Jadi semakin mahal barangnya dan membutuhkan berpikir ini ada resikonya nggak ya, jadi resikonya ke klien itu agak besar, itu biasanya akan diperlukan marketing di online tapi tetap penjualan itu di offline atau transaksinya di offline. Karena kan jual rumah ya, kita mau beli rumah kan mungkin di online juga kita nemuin rumah yang bagus, tapi kan pasti kita call agentnya, terus yang nanti akan dealing adalah si agentnya itu. Nah sebetulnya sekarang mulai masuk ke industri-industri yang kriterianya itu membutuhkan pemikiran yang cukup panjang, membutuhkan pertimbangan yang cukup lama gitu. Nanti biasanya yang menggunakan metode ini. Jadi marketingnya di online, tapi nanti transaksinya di offline atau ketemuannya di offline. Karena kan sekarang kita aja kalau mau ke restoran udah tahu sih, kita setiap pulang kantor, setiap pulang kampus kita lewatin restoran itu. Gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh pengen browsing dulu gitu. Ini kayak gimana sih Instagramnya gitu. Ini kayak gimana sih, ada nggak di TikTok gitu kan. Padahal kita udah tahu itu restoran itu ada gitu. Kita udah tahu bahwa klinik itu tuh udah ada di sana gitu. Tapi kita masih pengen tahu dulu sebelum kita belok, sebelum kita benar-benar masuk ke kliniknya gitu, atau sebelum masuk ke restorannya gitu. Nah sebenarnya karena itu sih maka memang yang digital marketing di online supaya orang berkunjung itu makin penting sebetulnya. Iya, iya. Ini kan kayak kalau kita belanja online gitu ya, kita cari ini testimoni, komentar-komentar dari yang sudah beli, puas atau enggak gitu ya. Memang kadang kita jadi kalau beli sesuatu itu kadang misalnya restoran lah gitu ya. Gimana sih orang-orang komentarnya, katanya enak gak sih gitu ya. Nah ini ada pertanyaan nih ternyata Kak Yosi nih dari Pascal. Pascal boleh open mic aja kalau ada yang mau ditanya Pascal. Kak Yosi, aku mau nanya dong. Ya silakan. Selama ini kan aku tertarik sama matkulnya Bu Arti, ergonomi. Nah ini untuk dihubungkan dengan bisnis, apa saja ya, apa basisnya yang aku harus punya. Karena aku ergonomi selama ini udah aku ya pertimbangan untuk tesis. Ada nggak dari pengalaman Kak Yosi ergonomi? Mulai bisnis ya tadi Pascal nih. Oke, ya. Jadi memang kalau di awal saya biasanya sering sharing juga, kita agak berbeda kalau kita mulai bisnis sendiri seperti saya dulu kita ada kata startup. Sekarang kan lagi tren juga ya Bu, tren startup ada investornya gitu. Jadi dia bisa ada sesi di mana mereka ada testingnya, terus buat mock up-nya, buat betanya, terus di testing gitu kan, divalidasi ke market. Atau perusahaan besar, kalau perusahaan besar juga ada market research-nya, mungkin dipelajari juga kan salah satunya di industrial engineering. Buat market research-nya, kita survei dulu. Bahkan ada yang pakai konsultan untuk market research. Udah ada data marketnya, baru dia buat produknya gitu ya. Tapi beda kalau kita yang mulai dari awal banget seperti entrepreneurship. Nah makanya buat teman-teman yang mulai entrepreneurship, untuk validasi market sebenarnya kita nggak bisa lakukan market survei seperti yang konsultan market survei lakukan atau research lakukan. Kita nggak bisa menggunakan validasi dengan cara yang startup lakukan juga. Udah ada injeksi investasi, kita pakai buat bikin modelnya atau bikin mock up-nya, dibikin beta testernya. Itu kita nggak punya modal yang seperti itu. Makanya kita lakukan adalah kita validasinya langsung ke market biasanya. Jadi secepat mungkin produknya dibawa ke market, lalu produk itu di testing apakah ada yang ngambil apa enggak, biasanya itu pertama kali. Nah jadi caranya flow-nya itu seperti yang lean startup lakukan ya. Kalau lean startup lakukan itu kan dia flow-nya adalah pertama kali kita buat namanya MVP, jadi most viable product namanya. Jadi most viable product tuh hal-hal apa aja sih di dalam produk itu yang kira-kira paling penting supaya kita bisa segera jual, segera launching produknya. Jadi nggak usah terlalu banyak yang di samping-sampingnya dulu atau yang membuat produk itu jadi premium. Tapi buat most viable produknya dulu. Nah, most viable produknya ini dari ergonomi misalnya, most viable produknya mau apa? Dicoba lempar ke beberapa market. Jadi misalnya katakanlah aku jualannya sosis gitu, atau aku jualan risol gitu ya. Aku mau jualan risol nih di kemarin di Lebaran. Satu aku jual ke ibu-ibu yang pengajian nih. Kan sore-sore misalnya di pengajian aku taruh risolnya. Habis itu aku taruh lagi kedua, aku taruh ke mungkin anak-anak motor yang nongkrong sore-sore lagi ngabuburit, bisa aku taruh di sana. Habis itu aku taruh lagi ke teman-teman yang mungkin dia ada di office, jadi buka bersama tapi di office. Ternyata dari 3 itu
feedbacknya kita jadi tahu market mana yang makan produk kita atau yang produk kita itu bekerja untuk market yang mana. Terus dari semuanya pasti ada feedback yang beda-beda juga. Nah, jadi MVP tadi kita akan iterasi berdasarkan tadi testing pertama kita. Nah, kalau kita sebagai start dari seorang entrepreneur yang memang sendiri mulainya, cepat-cepat temukan MVP-nya teman-teman atau most viable product, cepat-cepat testing ke market. Coba aja sebarin ke sekitar teman-teman yang beda-beda market kayak tadi. Untuk apa? Untuk nantinya iterasi ke produknya teman-teman. Nanti itu akan menyesuaikan kira-kira produk teman-teman itu hasilnya akan kayak gimana. Jadi kadang-kadang dua orang yang sama-sama mulai di bidang ergonomik, karena dia ngelemparnya ke market yang berbeda dan targetnya beda, akhirnya setelah diiterasi ini jadi dua produk yang sangat berbeda sebetulnya. Iya. Kurang lebih kayak Gimana, gitu. Pascal? Mudah-mudahan membantu. Gimana, Pascal? Jawab Ya. Kak. Jadi Pak Yosi. ini ergonomi dalam artian tuh human factor ya. Human Bu. factor, bukan yang masalah apa antropometri, tapi lebih ke human factornya psikologi produk. Oke, ini ada yang mau nanya juga, namanya Elang. Elang silakan. Ini Elang Segara manggilnya Elang apa Segara ya? Saya sih biasanya dipanggil Elang. Bu. Oke, silakan Elang. Selamat sore Kak Yosef. Jadi kan saya kan sempat, kalau misalnya kan bikin usaha, mau investasi ke bisnis teman, atau ya bahasanya itu menanam modal ke bisnis teman, terus kita bikin usaha, bikin bisnis investasinya itu kita bisa dibilang bikin bisnis atau kita cuma sekedar investor, Kak? Iya. Terima kasih nih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau itu lebih Elang jadi investornya. Sebenarnya kalau kita mau jadi investor, saya sih baca sebuah buku ya. Mungkin teman-teman juga bisa membaca buku yang mengenai itu investasi itu juga bagus. Itu namanya Rich Man from Babylon. Jadi dia ceritain mengenai perjalanan satu, dia membangun bisnis, kedua dia berinvestasi. Jadi The Rich Man from Babylon namanya itu. Bukunya udah cukup lama, tapi dia bentuknya storytelling gitu. Jadi ceritain satu orang ini, dia jalan, terus dia satu hari dia udah punya modal buat investasi, terus dia menanamkan modal pertama kali itu ke tukang batu gitu ya. Tapi tukang batu ini datang ke dia bilang bahwa mau nggak kita ada mau running bisnis bareng nih, mau invest nggak? Bisnisnya di bidang apa? Di bidang karpet gitu ternyata. Jadi itu pelajaran pertama dia. Jadi waktu investasi pastikan jangan lihat peluangnya yang dijanjikan sebesar apa, tapi lihat orangnya seperti apa yang menawarkan. Nah, kesalahan pertama si Rich Man from Babylon itu dia bilang bahwa wah saya udah punya modal, saya tergiur sama yang dia tawarin gitu ya. Padahal begitu dilihat orangnya, dilihat kriterianya, dia belum pernah sama sekali tuh berhasil di bidang itu gitu ya. Hanya janji-janji misalnya kayak gitu. Nah dari situ Rich Man from Babylon itu belajar tuh, wah ternyata hasilnya kayak gini ya. Terus dia cari lagi investasi ke tempat lain lagi, tapi dia udah belajar. Gitu. Nanti perjalanan seseorang dari mulai pertama kali dia belum bisnis, buat bisnis, terus dia investasi, terus pelajaran berinvestasinya gimana. Tapi dalam bentuk story gitu. Itu namanya The Rich Man from Babylon. Tapi kalau tadi yang Elang bilang, iya betul itu investasi sih. Sekarang juga teman-teman ada platform-platform investasi yang ibaratnya bisa yang nggak kelihatan ya, atau kayak saham dan lain-lain, tapi ada juga yang kita invest ke bisnis tapi bisa nyicil ya, kan ada beberapa platform kayak gitu. Jadi kayak kita nyicil emas, tapi ini kita bisa as a business owner, business UMKM, tapi dia punya aplikasi, kita bisa invest di sana gitu ke orangnya itu. Itu ada kan aplikasinya, saya lupa apa namanya ya. Itu mulai ada tuh startup yang kayak gitu. Oke, Elang. Terjawab Kak, terjawab Bu, terjawab Kak, terima kasih. Makasih Elang. Ya. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Ini terutama ini memang kita ngundang Kak Yosi ini karena saya ngobrol-ngobrol kemarin ini ternyata biar masih mahasiswa udah pada mulai merintis ini. Ada yang udah mulai mainan Bitcoin, udah ada yang mulai ngomongin soal apa forex gitu ya. Makanya saya undang Kak Yosi. Barangkali Lagi seru ya. mungkin ada yang mau menanyakan, ada yang udah malah mulai ini di bidang real estate, developer perumahan. Aduh saya juga bingung kok jago-jago bener ini. Ayo silakan, yang perempuan juga boleh mungkin. Ini Kak Yosi bisnis pertamanya malah apa kalau salah bulu mata ya? Saya pertamanya ini Bu tadi kerajinan Kerajinan tangan. Terus yang bulu mata itu masih jalan?
Yang terakhir salon ya, ada bulu matanya, ada kita produk buat sendiri juga untuk yang e-commerce-nya. Itu kalau Lalu yang sebelumnya itu kita jualannya ini import. Jadi mungkin teman-teman juga kenal salah satu yang iklan import yang dari China. Dan saya sempat jadi bagian dari timnya mereka juga kan. Jadi membangunkan tim digitalnya mereka. Jadi membangun timnya mereka dari mulai hire fotografernya, digital marketernya, videografernya. Waktu itu kita bentuk timnya. Dan kebetulan waktu itu saya ambil barangnya dari dia juga, jadi di rebrand gitu ya, white label masuk ke Indonesia, dibuat brandnya, terus jualan di stand-stand itu waktu itu. Jadi sebenarnya misalnya gini, kalau misalnya saya mau pasang bulu mata, ini kan sampai masang ya, sampai masangin ya. Jadi kalau sampai masangin tuh biasanya ini yang cetar badai begitu apa gimana bulu matanya kan? Karena yang masang sendiri nggak bisa lah, kelas-kelas yang orang sosialita ya. Berarti itu marginnya bagus itu. Kalau bulu mata aja berapa sih harganya, tapi bisa sampai dipasangin sampai menimbulkan efek yang bagus, itu kan sesuatu yang lain lagi ya. Ini mohon maaf, kayak bulu mata itu yang bulu mata dipasang sampai berapa lama terus kemudian baru dilepas apa gimana? Kan kayak alis ada yang disulam gitu ya. Kalau bulu mata apa extension atau memang cuma tempel bulu mata palsu? Iya extension Bu. Kan bulu mata palsu kita nggak menangani ya. Banyak kan yang orang pengennya extension. Extension itu bisa berapa lama itu? Mungkin sekitar 2-3 bulan kali ya. Nih saya kalau udah mulai yang bulu mata saya udah nggak terlalu. Ya, tapi kan 2-3 bulan biasanya. Zaman dulu saya pernah lah, zaman masih centil gitu ya, cobain pakai bulu mata gitu ya. Pagi pasang ya sore dilepas gitu kan ya. Kadang-kadang kalau mau kondangan aja pasang, pulang dari kondangan dilepas. Kalau ini yang sampai berbulan-bulan ya, artinya cuci muka juga nggak lepas ya. Iya Bu, jadi wake up beauty Bu istilahnya. Nah disitulah marginnya ya. Jadi ini kan nggak spesial hanya marketing aja, tapi dari pengembangan produknya, berinovasinya juga mesti dipikirkan. Karena nggak tahu, saya pernah baca salah satu dosen marketing nih posting, masalah marketing itu tidak hanya masalah pemasaran atau promosinya saja, tapi si produknya juga mesti bagus, mesti oke, mesti unik, mesti menarik gitu ya. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman itu, kita mau jualan sapu harga berlian, ya nggak bisa gitu kan. Kalau mau jual sapu yang harganya istimewa, misalnya kayak apa yang robot buat nyapu gitu ya, mungkin kalau harga bikin robotnya sih nggak mahal-mahal amat, tapi dijualnya berapa, bisa 3 juta 5 juta tuh ya, robot yang buat nyapu gitu kan. Jadi esensi dari pengembangan produknya tuh mesti dipikirkan juga. Nah, kali dari pengalaman Kak Yosi, pernah nggak jadi yang dia punya bisnis, dia nanya sama Kak Yosi mengenai marketingnya, tapi kemudian akhirnya merambah bahwa produknya juga mesti dipoles lagi nih. Nah, itu pengalaman Kak Yosi apa yang mungkin bisa di-share sama kita? Iya betul. Jadi memang kalau orang bilang kan, misalnya bisnisnya lagi turun sekarang, terus gimana ya caranya supaya omsetnya bisa naik? Biasanya marketing agency bilang bahwa promosi, gitu, bangun branding. Tapi seberapa besar pun di boost, nggak akan jadi impactful kalau misalnya produknya sendiri udah jelek gitu. Jadi marketing dan promosi itu asumsinya produknya udah absolut bagus gitu. Tapi kalau misalnya produknya sendiri belum terlalu baik, ya sebesar apapun akan di boost dengan marketing, nggak akan kemana-mana ya Bu ya. Makanya tadi tahap awal, terutama sebagai teman-teman yang masih merintis, itu testing validasi market sangat penting. Kenapa? Karena iterasi awal tadi itu yang akan membuat produk kita itu benar-benar bagusnya itu bukan bagus menurut idealisme kita. Katakan aku punya mimpi produkku mau aku jadikan kayak gini. Tapi ternyata itu idealisme kita dicampur dengan kebutuhan dari marketnya kan. Maka itu iterasinya penting banget di link startup tadi. Jadi kita buat MVP, di launch, terus kita testing idealisme kita yang menurut kita mereka butuhkan dan mereka akan terbantu dengan apa yang mereka inginkan. Nah, ini saya selalu bilang Bu, kalau ke teman-teman yang lagi buat bisnis, ada bedanya antara butuh dan ingin. Maksudnya misalnya, kita nih punya brand, kita udah buat produk, kita udah buat inovasi. Kita tahu orang butuh produk kita, tapi ternyata mereka nggak ingin, nah kan nggak bisa dibuat beli jadinya. Kita tahu mereka butuh, tapi yang mereka mau beli itu adalah yang mereka inginkan, bukan yang mereka butuhkan biasanya. Nah ini biasanya yang jadi jebakan. Padahal kita berangkatnya itu dari creating sesuatu yang kita pikir orang ini pasti butuh. Dan saya yakin teman-teman yang udah punya brand, udah punya, tadi ada yang developer properti, ada yang buat mungkin startup, itu mereka berpikir bahwa orang di luar sana pasti butuh
yang aku lagi buat ini nih, inovasi yang aku lagi buat. Tapi itu ada artinya kita mulai dari butuh. Belum tentu mereka ingin. Nah, jadi kenapa harus diiterasi supaya yang kita pikir mereka butuhkan, begitu kita validasi, ternyata itu bisa kita masukkan dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya, aku mau jual tadi, katakanlah kemarin saya lihat Bu, ada eyelash salon yang dia tuh idealismenya adalah mau masukin budaya Jepang ke salon itu, jadi zen, jadi kayak mindfulness, tapi di salon gitu. Itu keren sekali salonnya dan dia memang inovasinya bagus, juga banyak sekali hal-hal yang berbau Jepang. Tapi ternyata dalam beberapa bulan itu tutup, nggak terlalu laris. Ternyata itu idealisme si business owner-nya. Tapi ternyata waktu dilempar ke market, orang nggak ingin beli salon atau treatment yang ada budaya Jepangnya dengan segala macam teknologinya misalnya. Karena dia lupa bahwa di awal dia harus lempar dulu MVP-nya baru diiterasi. Ini yang saya pikir mereka butuhkan atau yang dia inginkan. Biasanya kan orang kalau dijual dia maunya dia udah tahu apa yang dia pengen. Nah, biasanya strateginya kita kasih apa yang mereka inginkan dulu, baru kita kasih apa yang mereka butuhkan. Biasanya gitu, Bu. Itu juga ya kalau konsultan kan gitu, Bu. Kita datang, kita udah bilang bahwa bisnismu itu perlu diginiin gitu ya. Buat kita itu mereka tuh butuh kayak gitu. Tapi buat mereka nggak ngerasa mereka butuh itu gitu. Itu pasti sering banget ya. Iya, benar. Nah, jadi kuncinya sebetulnya di awal kita kasih dulu apa yang menurut mereka inginkan. Setelah itu dapat, baru kita kasih apa yang mereka butuhkan. Jadi itu menurut saya filosofi yang cukup bagus kalau teman-teman mau benar-benar masuk atau penetrate marketnya. Jadi apa namanya, withdrawal syndrome-nya dibentuk ya. Kita bikin dia seneng, terus begitu nggak ada dia jadi nyari gitu ya. Jadi istilah kalau dibilang nuansa Jepang ya kayak saya gitu, wah masuk ke salon nuansanya Jepang gitu, seneng. Tapi saya ke Jepang juga nggak pernah masuk salon gitu kan. Jadi orang-orang yang akan terbentuk gitu tuh orang yang memang menyukai. Kayak sekarang juga kan Korea juga menjadi salah satu yang diminati ya. Itu lagi masih rame nih, gara-gara ada apa BTS meal-nya di McD kan, gitu. Saya bilang saya kalau dapat voucher foto dengan salah satu member, saya beli 500.000. Nah, ini cuma bungkusnya aja dicap gitu kan, kita bisa ngeprint sendiri ya. Tadi katanya Pak Bowo tuh ketemu sama salah satu staff, anaknya seneng banget. Itu bungkusnya pokoknya disimpan-simpan gitu. Itu mungkin salah satu juga ya, karena saya pernah dengar jadinya ini agak menceng dikit. Jadi K-pop itu maju memang didorong sama pemerintah Korea Selatan. Itu kan gara-gara K-pop itu terus orang sampai nyari produk juga AC Samsung gitu kan. Ini LG handphone gitu ya. Itu kan yang awal dari Super Junior ke Big Bang, terus yang sekarang lagi ngetop banget nih kan BTS ya yang mendunia gitu. Kayaknya pendahulunya belum pernah sebesar ini gitu. Terus dia akan ditempelkan dengan brand-brand elektronik gitu ya. Nah, buat Korea itu membantu penjualan mereka, produk-produk elektronik mereka, mungkin sampai mobil mungkin ada yang juga. Yang konyol ini kan sekarang tuh nempel ke McD yang musuhnya tuh McD sih bukan mereknya Korea ya, itu dari dulu kita belum Korea-Koreaan itu kan udah kita beli burger, tapi sekarang tiba-tiba ada BTS gitu. Mungkin itu ya, jadi image-nya itu dibentuk dulu supaya orang seneng banget. Nanti apapun ditempelin kan BTS awalnya tuh saya nggak tahu lagi mana dia tuh dibentuk sampai orang tergandrung banget. Akhirnya apa-apa ditempelin BTS pun lakunya kemarin apa ada yang ngejual bungkusnya aja 3 biji 3 set ya. 3 set itu 600.000 ditawarin sama fansnya. Mungkin analoginya jadi nyambung ke yang tadi itu. Kita bikin bagus gitu ya, ala Zen gitu, tapi orang nggak mencari itu gitu. Mungkin kalau yang ala Zennya diubah jadi restoran gitu, ya belum tahu lagi juga ya. Nah dari kalau kayak gitu kan sering itu menjual experience sebenarnya ya, kayak Yosi ya, konsep-konsep cafe gitu kan, menjual experience. Kadang makanya kalau kita bilang mungkin kopi itu sebenarnya segelas cuman 15.000 dapat lah yang bagus ya. Tapi kalau begitu masuk cafe bisa harganya 80, harganya 100 berapa gitu ya. Tapi orang tetap ke sana gitu, tetap nyari. Nah, itu poin yang bagus banget tadi Bu, yang experience itu, karena sekarang kemarin kan juga sempat ada Pak Cete ya Bu ya. Pak Cete kan juga bilang kan dia punya mall-mall dan punya media kan. Dia bilang memang dulu sih udah lewat beberapa tahun lalu kalau nggak salah, dia udah bilang, dan ini terjadi sekarang ke berbagai UKM juga sebetulnya. Yang mau
marketing di online dan masuk ke offline, sebetulnya yang dijual itu nantinya adalah kenapa orang harus datang ke offline-nya itu. Bukan barangnya, tapi experience-nya memang yang dijual. Jadi waktu di online, itu udah dikasih tahu bahwa experience-nya mereka seperti apa gitu. Kan kebanyakan kalau kita masuk online kan, apalagi yang menjual online shop ya, pasti ujung-ujungnya adalah ini produknya fiturnya apa aja sih, gini-gini gitu. Kelebihan produk ini dibandingin dengan produk kompetitor kita tuh apa aja sih gitu kan, itu yang akan diomongin, itu sales 101 kalau saya bilang. Jadi FAB, fiturnya apa, advantage-nya apa, benefit-nya apa, itu dimasukkan ke online gitu. Itu biasanya itu. Nah sayangnya sekarang semua orang approach-nya sama kayak gitu. Teman-teman mau startup, mau UKM ataupun mau brand besar, yang diomongin adalah nge-boost ke luar sana, fitur, advantage, dan benefit lain adalah kenapa mereka mesti datang. Jadi experience-nya yang mesti kedepanin. Nah, karena itu makanya jadi penting kalau kayak kafe tadi, kayak Pak CT bilang, dia udah bilang bahwa mall ini akan jadi kayak Dufan. Jadi orang datang ke mall itu udah bukan lagi kebetulan datang ke mall dia ngambil macam-macam gitu ya. Tapi kayak Dufan, jadi masuk ke sana itu emang nyari experience-nya, bukan nyari produknya gitu. Dan itu udah mulai makin Ya dengan apa? di offline itu tetap akan yang orang cari itu experience-nya. Apa namanya yang punya Pak CT itu? Itu kan dia sebenarnya mall tapi di atasnya ada taman bermain tuh seringnya gitu ya. Iya, yang Trans Studio ya. Itu dia nempel Transmart dan Trans Studio. Saya pernah datang yang di Malang gitu ya. Transmartnya, supermarketnya lumayan sih, barang-barangnya banyak yang high ya. Kalau untuk ukuran di Malang kan taunya Giant gitu ya, terus ada Loka gitu ya, barang-barangnya juga impor. Kan kayak saya cerita tadi itu ya, kayak orang gandrung dengan yang Korea-Koreaan, mungkin gara-gara K-drama sama karena senang dengan K-popnya. Biasa gitu kan, suka jadi suka Korea-Koreaan. Dan itu di supermarketnya itu jadi menjual, kita mau makan produk Korea apa, tteokbokki, bulgogi, apalah segala macam, kimchi gitu ya, available gitu ya. Itu jadi udah jadi kayak apa, dimainkan gitu ya. Aslinya kita tidak butuh kimchi misal gitu. Aslinya kita tidak butuh kimchi, tapi kita nonton Crash Landing on You katanya. Crash Landing apa Crash ya? Crash Landing on You itu mungkin ada adegan makan kimchi, aslinya mau makan kimchi, kayaknya kimchi enak deh gitu, pengen nyobain lah gitu kan. Itu tuh udah kayak begitu sekarang jadinya ya, dunia promosinya, marketingnya gitu. Kembali lagi kayak ini sih Bu, kayaknya ya. Banyak banget sekarang orang yang katakanlah kita pun kadang-kadang yang kayak teman-teman di sini yang lagi kuliah sambil coba-coba kan mau merintis bisnis. Jangankan kita yang masih kuliah, kita yang lagi bekerja pun sambil merintis bisnis. Bahkan yang pebisnis pun kadang-kadang dia buka bisnis lagi baru. Jadi saking kompetisinya itu memang sangat padat, akhirnya kita nggak bisa membedakan hanya dari produknya aja memang. Nah, ini menarik deh. Saya dari diskusi sama Kak Yosi jadi kayak mempunyai satu kesimpulan bagi diri saya ya. Mungkin teman-teman juga nanti jadi beda. Karena kalau kita ngomong produk aja, toko online sekarang udah banyak banget. Tadinya saya pikir kita mau nanya gimana, apa Kak Yosi kira-kira tuh cakupannya tuh kalau saya punya toko di online shop, misalnya Shopee, Tokopedia itu, terus gimana saya mempunyai Instagram sehingga itu bisa membuat orang terdorong belanja ke Shopee saya. Tapi ternyata ini ceritanya beda ya. Ini ceritanya justru si media digital ini dipakai untuk menarik supaya orang melangkahkan kakinya. Melangkahkan kakinya, atau sebaliknya, jasa yang mau kita pakai itu melangkahkan kakinya datang ke rumah kita gitu ya. Saya jadi ingat karena beberapa akhir ini juga kayak tempat untuk apa, rapid test, antigen ya, PCR. Itu sekarang juga jadi main di Instagram gitu. Saya sekali lewatin apa? Yang drive-thru ya, sekarang juga ada ya. Apa ya namanya kemarin, terus ini tempat apa nih dekat kampus SGU yang lama. Akhirnya kita nyari di Google kan. Kita cari di Google nama layanan kesehatan lah istilahnya, saya lupa. Dia masuknya laboratorium apa rumah sakit atau klinik gitu. Habis itu begitu saya buka Facebook dia muncul di promotion. Begitu saya buka Instagram dia muncul. Akhirnya di Instagram saya follow. Paling enak kan follow sekarang Instagram ya. Karena foto-foto aja, beritanya nggak panjang. Terus orang tuh nggak komentar kan nggak hidden ya. Kita bisa nggak baca komentar, kita cuma lihat posting dia ketimbang lihat di FB. Nah itu akhirnya ya itu. Kita akhirnya mikir gini, nanti besok kalau saya mau traveling keluar kota, saya butuh antigen atau PCR, saya datang aja ke dia. Itu ada di mana-mana, titiknya tuh langsung kebuka begitu. Mungkin kira-kira itu satu gambaran ya.
Gimana orang Iya betul. memberdayakan sosial media sehingga kita mau gitu ya pakai layanan offline-nya. Jadi skopnya Kak Yosi di situ ya. Nah, kalau misal Sebenarnya ada unik sih Bu sekarang itu memang karena mayoritas dari kita kan begitu kita berpikir aku mau nih bisnis online, itu artinya adalah marketplace atau kita jualan produk melalui online shop. Biasanya arahnya ke sana. Padahal makin kompetitif kan sekarang kan makin banyak juga. Sebenarnya ada dua cara sih teman-teman bisa berjual membangun sebuah brand. Satu adalah teman-teman bisa tadi marginnya nggak terlalu besar seperti marketplace mungkin marginnya nggak besar atau online shop lumayan besar dari marketplace walaupun nggak saya bilang nggak terlalu besar dibandingkan dengan yang offline. Nah dari sini teman-teman bisa mengembangkan bisnis. Caranya kan marginnya nggak terlalu besar tapi jualannya ke se-Indonesia karena dia menjangkaunya seluruh Indonesia. Tapi kalau yang tes swab PCR tadi katakanlah biasanya memang areanya sekitar lokal itu. Nah, tapi kuncinya memang dia marginnya besar banget biasanya kan. Katakanlah beli alat swabnya berapa, ditambahin dengan proses dia servis swabnya aja, itu udah pasti dia akan marginnya cukup tinggi gitu. Nah, jadi keuntungannya yang satu lagi adalah marginnya besar, tapi areanya, reach-nya atau jangkauannya nggak se-Indonesia. Jadi dua cara ini teman-teman bisa gunakan memilih yang mana. Nah, uniknya sekarang memang yang bisnis jasa itu sebetulnya modalnya nggak besar, tapi marginnya besar. Contohnya, kalau kita mau moles mobil, kan sekarang juga ada jasa poles mobil ke rumah ya. Nah, itu kita bersihin mobil gitu. Itu kan cost-nya kita beli alat polesannya sama beli lapnya. Terus kita marketing. Terus orangnya menerapkan di apply di mobilnya itu. Nah, biasanya waktu biaya udah di-apply itu sekitar 400-an, 300-400 ribu. Beli alatnya sendiri atau beli materialnya mungkin sekitar 50 ribuan kan. Tapi bisa di-up sampai 400-an. Jadi marginnya emang naiknya cukup besar. Terutama kalau teman-teman di bisnis yang jasa tadi, di bisnis yang areanya area lokal tadi. Nah, jadi emang ini kriteria dua bisnis yang berbeda. Yang saya lihat, yang jasa ini orang-orang masih belum lihat bahwa ternyata ada potensinya ya di situ. Dan masih sekarang yang melihat itu adalah mereka-mereka yang sudah punya bisnis offline, tapi pengen mendatangkan orang dari online ke offline seperti ini. Oke, jadi kalau dilihat dari sini sebenarnya jadi gini mungkin buat teman-teman. Jadi ada namanya sekarang tuh product service system. Product service itu artinya kalau kita beli sesuatu tuh kita bukan beli produknya aja tapi termasuk servisnya. Kayak tadi tuh beli bulu mata extension, saya sampai kapan juga masang bulu mata extension nggak kelar-kelar gitu kan, saya butuh orangnya. Tapi kan gitu kayak saya kalau bilang beli bulu matanya sekian, gaji orangnya sekian, tapi saya pasang extension bulu mata mungkin harganya berapa nggak tahu, 1 juta 2 juta dapat kayu sih gitu. Kalau kata teman saya, kenapa nggak pasang sendiri? Pasang sendiri nggak bisa, ya udah kita bayar pasang bulu matanya gitu kan. Jadi ini mungkin memang jadi dalam konteks servis ya. Memang Indonesia ini kalau produk fisik itu kelihatannya masih kuat tuh lebih di kuliner, terus kerajinan tangan ya kayak sih ya. Tapi kalau udah industri yang pabrik kayak tas, sendal, sepatu itu punya pangsar yang berbeda tapi bukan unggulan ya dibanding sama Hermes gitu ya. Itu kerajinan tangan tapi harganya beda lagi. Dan mungkin itu ya, ini saya jadi kepikir fungsi-fungsi influencer ya, Kak Yosi ya. Sekarang orang lagi ramai itu dia naik helikopter, padahal itu endorse gitu ya. Terus ada siapa juga dia muncul di Instagram live gitu ya, nawarin tas mahal-mahal karena dia public figure. Orang belinya nanti beli ke dia langsung gitu kan offline, beli tas nggak mungkin. Ya kalau kelasnya dia tasnya tas harga 20 juta, 40 juta itu kalau saya lihatin harganya. Jadi sekarang kayak begitu ya dunia marketingnya ya. Dan ini mungkin yang bisa dikatakan masih membantu roda perekonomian Indonesia ya kan. Mewah juga ya kalau Kak Yosi tadi bilang poles mobil manggil, cuci mobil juga manggil Kak Yosi. Bawa mobil, bawa air, bawa sabun, sampai saya bilang udah airnya kenapa nggak air dari keran kita aja sih, saya bilang. Dia bawa airnya loh Kak Yosi, 50.000. Udah ada yang kayak begitu, tapi saya nggak tahu itu dapat dari mana nomornya. Kelihatannya sih bukan dari Instagram, tapi ada aja gitu yang share nomor nih kalau yang mau cuci mobil ke rumah orangnya bisa datang, bisa kayak begitu loh Kak. Gitu. Memang mungkin ini ide juga dibuat teman-teman semua yang mau mulai bisnis service itu ya. Di Indonesia tuh hidup ya. Kalau mau ngerti import kayak Kayosi tadi, oh kita ngerti nih import bulu mata, import kosmetik ini, import ini.
gimana kita menambahkan service ke dalamnya supaya bisa marginnya itu jadi bagus ya, kayak sih ya. Kalau beli bulu mata 25.000 kita jual 50.000 mah kecil, tapi gini bisa jadi 300.000 misalnya gitu karena sama masangin. Dan kemudian habis udah dipoles, didorong lagi dengan strategi pemasaran. Nah, ini yang mau saya tanya nih sebenarnya simpenan terakhir ini. Kalau masalah konten ya, sekarang lagi diramein tuh konten developer, konten kreator. Itu ada belajarnya lagi nggak? Ada ilmunya nggak? Apa mungkin belajar di jurusan komunikasi, Iya, belajar di mana, Kak? iya Bu. Ini memang di membuat kita justru fokus jadi content creator ya Bu. Karena kan pasti kalau kita di online nggak ada lain lagi kecuali jualannya menggunakan konten nih. Tapi kalau saya selalu bilang di sekolah pebisnis jangan terjebak sama jadi content creator. Oke. Mungkin teman-teman saya yakin pasti sudah punya Instagram ya di sini ya. Kalau tujuannya mau jadi pebisnis, waktu teman-teman masuk ke Instagram, ingat ya kita disuruh milih waktu di Instagram itu mau jadi creator account atau mau jadi business I account. see. Kan ada tuh. Jadi akun kita bisa dirubah jadi akun business account waktu di Instagram. Nah, artinya apa? Berarti Instagram tuh udah berkata ke kita kalau mau jadi creator itu beda nih jalurnya sama jadi berbisnis atau punya bisnis. Nah, sedangkan banyak dari kita berpikir aku maunya gratisan nih dari online. Maunya yang penting aku bisa mulai dulu. Akhirnya masuknya ke creator gitu ya. Pada itu ibaratnya kayak ini ada terminalnya sama, busnya ada 2 bus, tujuannya beda. Yang satu bus creator itu tujuannya jadi creator, satu bus pebisnis tujuannya jadi pebisnis. Sayangnya banyak dari kita berpikir kita bisa jadi pebisnis dengan naik bus yang creator. Nah, ini yang kadang-kadang jadi salah kaprah gitu. Jadi saya selalu bilang kalau misalnya mau jadi creator, sering-sering posting, sering-sering bangun audiensnya terbangun, baru kita bisa monetize ya teman-teman. Tapi kalau pebisnis, kuncinya itu adalah rajin marketing, rajin selling. Segera mungkin teman-teman ketemu marketnya, segera mungkin validasi produk, terus bangun brandingnya. Fokusnya ke marketingnya. Jadi kalau udah ngomongin di online, bangun bisnisnya dari online, tiada hari tanpa promosi berarti ya, baik itu dari Instagram Ads atau endorse ataupun paid promote, itu setiap hari harus ada, itu udah wajib. Nah, kalau ngomongin mengenai aku mau jadi content creator nih, aku posting-posting nih gitu ya, bisa, tapi teman-teman nanti akan berujung ke jadi content creator, itu agak berbeda. Kayak sekarang misalnya ya, di dunia F&B banyak pebisnis yang lebih baik aku collab sama creator aja atau influencer aja, kan banyak ya. Esteh misalnya kan partneran sama create influencer, habis itu dia launching brand. Orang yang sama kemarin launching lagi Danu ya, si Danu kan itu juga dia nikah sama artis juga, launching produk barunya lagi menggunakan ininya, belum nikah yang pacaran ya sekarang, menggunakan dari pacarnya kan si Janet gitu ya. Jadi artinya apa? Sebagai pebisnis nih, tujuan kita bukan bangun audiens, tapi kita mengelola attention-nya orang. Jadi kita tahu nih, orang lagi ingin apa, dia lagi ngumpulnya di mana, attention orang lagi kemana, itu yang kita gunakan buat bisnis. Bukan kita yang membangun attention-nya. Nah, itu agak beda, Bu. Banyak dari kita yang pebisnis kita terjebak. Aku mau ngebangun attention-nya, aku mau bangun audiensnya nih. Akhirnya kita nggak sempat bangun bisnisnya gitu. Nah, jadi banyak dari kita akhirnya nyasar ke creator. Nah, kalau teman-teman maunya bangun bisnis, bangun brand, fokus cari orangnya lagi attention-nya kemana, mereka lagi pengen apa, siapa yang lagi mereka perhatikan, udah ajakin kolaborasi atau endorse atau paid promote. Jadi kita meminjam attention-nya mereka, kayak McDonald tadi ya, ambil BTS, lalu kita launching produknya. Jadi sesimpel itu. Tapi bukan kita yang jadi creator. Nah, kurang lebih sih garis besarnya gitu, Bu. Kalau untuk kontennya sendiri, sebetulnya kalau kita katakanlah tanda petik ya, saya ngomongin di Instagram misalnya, Bu. Kita punya akun online shop, satu lagi akun creator misalnya, atau akun kayak sekolah pebisnis. Biasanya pasti yang akun online shop itu sudah bisa dipastikan akan lebih rendah engagement-nya. Jadi like, comment, share, save, followers itu pasti akan lebih lambat naiknya dibandingkan dengan akun-akun yang creators. Makanya Instagram membedakan antara creator account sama business account. Jadi emang tugasnya pebisnis atau tugasnya brand teman-teman memang mesti dibagusin engagement-nya di online shop-nya, tapi fokusnya cari orang attention-nya di mana, siapa yang lagi mendapatkan attention, teman-teman manfaatkan attention itu sebagai pebisnis. Makanya, jadi saya jadi ingat ceritanya nih, Kak Yosi. Ada satu survei gitu katanya ya, kalau ditanya anak SMA sekarang mau jadi apa sih, mau jadi YouTuber, mungkin maksudnya mau jadi influencer ya. Padahal sebenarnya tuh ilmunya ada lagi ya, kayak
channel-channelnya, mau ke YouTube, mau ke Facebook, mau ke TikTok, mau ke Instagram, macam-macam itu ya. Jadi Apalagi sekarang di TikTok. kenapa? Di TikTok tuh influencernya banyak banget influencer yang baru naik dan naiknya langsung besar. Dan nanti kan ada yang bilang bahwa akan ada namanya ini Bu, kayak kemarin itu kan yang subprime mortgage yang di US kan ada bubbling kan Bu ya, terus meledak gitu ya. Nah ini sebentar lagi ini ada influencer bubble dibilang Ibu. Jadi saking banyaknya influencer di TikTok, saking banyaknya influencer di Instagram, orang tuh bingung gitu ya. Saya harus pakai influencer yang mana ya gitu. Dan influencernya jadi bingung. Kok saya udah naikin follower, udah engage setiap hari buat konten, melelahkan juga, tapi nggak ada yang bayar saya gitu. Itu bubble lama-lama Bu. Oh gitu ya. Wah Iya. itu ilmu baru lagi tuh. Mesti sering-sering ngobrol masalah itu tuh. Menarik. Oke, ini siapa dong yang nanya dong? Masa kayaknya yang punya interest di sini saya nih, tapi mereka nggak nanya, tapi tahu-tahu bisnis udah jalan. Saya mah nanya-nanya aja nggak bisnis-bisnis ini. yang Silakan teman. Ada yang mau yang lain ditanyakan. silakan Kak Jessica, mungkin Kak Jessica mau dijual modul ini tesisnya. Oke? Belum ada, Belum Bu, ada belum Kak ada. Jessica. Oke. Oke, kalau misalnya tidak ada, mungkin kayak sih terima kasih banyak, ini ngobrolnya asik bener. Kita dapat sesuatu yang baru. Ini terus terang saya jadi bergeser, tadi bayangannya kita mau ngomongin tentang online shop, tapi ini ternyata ini kan keniscayaan ya. Apalagi sekarang kita lagi pandemi, ada physical distancing, interaksi kita di luar agak berkurang. Jadi untuk promosi memang kita cukup bergantung pada yang ada di sosial media. Mungkin yang sekarang lagi agak lumayan diikutin tuh Instagram, tapi TikTok juga banyak ya. Saya belum ngecek tuh kalau masalah TikTok. Gak kebayang Bu Danika buat video TikTok gimana Bu? Gak kebayang saya. Karena saya malah ada satu ya, dia itu sebenarnya konten kreator di TikTok, tapi karena dia disukain, terus konten-konten dia di TikTok itu kayak direkam, dimasukin lagi ke Instagram. Jadi akhirnya saya sering nonton konten dia itu adanya di Instagram, padahal dia sendiri nggak punya Instagram. Itu lucu lagi itu. Oh ini ada yang mau nanya nih, Pascal, silakan Pascal, langsung aja. Kak Yosi, saya mau lihat lagi Kak Yosi. Kan ada beberapa brand yang sengaja, Bapak kan, saya kan Kak Yosi bilang ada kan kalau bisnis kan jangan selalu nyari audiens kan ada beberapa brand yang sengaja mencari audiens tapi yang sangat kecil atau niche, itu gimana? Iya. Wah, ini pertanyaannya bagus ya Pak Pascal ya, udah masuk ke niche ya, ceruk pasar ya. Kadang-kadang ini pertama-tama waktu kita punya bisnis, kadang-kadang kita buat produk yang beda banget dari yang dibutuhkan di pasar kan. Misalnya, aku tahu nih di Jerman ada mesin untuk cetak kayak patung tapi dari karet misalnya gitu ya, mesin 3D gitu ya dicetak. Diimport ke Indonesia, dibawa kita represent brand itu di Indonesia misalnya. Kita mau jual nih di Indonesia. Ternyata begitu sampai sini, orang-orang sini nggak menganggap mereka lagi butuh barang itu kan. Jadi makanya kenapa di awal kita masuknya dari yang pertama orang inginkan dulu, baru orang butuhkan. Nah, lalu baru masuk ke needs-nya. Jadi langkah pertama pastikan kita bisa dilihat attention-nya oleh pasar dulu ya, oleh target market kita. Kadang-kadang kita udah punya produk yang bagus, kita create dengan inovasi luar biasa, tapi nggak ada yang memperhatikan itu kan luar biasa ininya kan sakitnya tuh luar biasa gitu ya. Oh udah buat lama, udah develop lama, tapi kok orang nggak ada yang ngambil itu. Kalau sudah pernah merasakan buat brand kayak gitu kan rasanya nggak enak banget. Nah makanya langkah pertama pasti kita harus break through the noise dulu ya, harus masuk penetrasi ke market dulu. Nah begitu udah orang melihat di market kita udah ada, baru kita masuk ke niche-nya, kita pilih niche-nya. Mungkin pakai contoh ya. Bisnis yang saya misalnya, saya kasih contoh dua-dua dari yang saya sharingkan ini, saya lakukan juga gitu, jadi mungkin bisa buat contoh. Satu, bisnis ILS. Bisnis ILS itu kayaknya semua orang itu tinggal belajar, ada kursus ILS banyak banget di luar sana, ada kursus sulam alis banyak banget di luar sana, orang bisa hari ini belajar, besok langsung buka gitu ya. Terus kok saya buat yang sama juga kayak gitu, berarti kan pertama kali saya coba cari attention pasar, penetrasi ke market.
begitu kita udah dapat attention, udah running endorse-nya, running ads-nya, paid promote-nya, kita udah dapat attention, lalu kita buat mereka sadar bahwa kita nih bisnis yang beda dengan tetangga kita, kanan kiri kita. Nah, kalau di saya setelah melakukan validasi tadi, di testing ke market, ternyata yang suka dengan apa yang saya, idealisme saya, gitu, fit saya, temanya, servisnya, itu yang suka adalah, saya bilangnya target market saya jelasinnya ke tim saya adalah Mahmud. Nah, jadi Mahmud Abbas. Jadi Mahmud Abbas itu artinya mama muda, anak baru satu. Gitu ya. Iya, Kenapa? iya. Karena begitu saya testing, ternyata asumsi pertama saya itu sebetulnya need saya itu di salon ini adalah orang yang berkarir di kantor, wanita muda berkarir di kantor, dia butuh penampilan yang bagus, harus WFH, harus Zoom. Ternyata asumsi saya itu salah total. Setelah saya validasi ke market, saya coba jualin produk saya coba untuk ketemu dengan mereka, saya jualin. Oh, ternyata kok yang banyak yang respon, ternyata yang connect adalah Mahmud Abbas tadi. Akhirnya produk saya, inovasi saya ubah, ditweak lagi supaya lebih fit lagi sama si Mahmud Abbas tadi. Nah, baru ketemu needs saya. Jadi tadi ada needs-nya adalah general, treatment wanita, masuk ke salon beauty, masuk lagi ke mungkin eyelash, nail art, extension, terus ada sulam alis, itu kan servis-servisnya food spa dan lain-lain, itu servis-servisnya. Tapi sekarang kita shifting ke sini. Jadi needs itu ada dua, needs produk, satu lagi needs market. Nah, kadang-kadang kita ke bisnis kita mikirnya produk terus. Oh, produknya apa ya? Nah, begitu udah ketemu produknya, kita penetrasi ke market, pindah ke needs pasarnya. Pasar saya nih siapa nih? Nggak semua orang. Pindah lagi masuk lebih dalam. Saya ketemunya adalah Mahmud Abbas tadi. Nah, akhirnya saya fokusin ke produk yang itu, ke needs yang tadi Mahmud Abbas. Itu proses pencarian needs-nya ya. Lalu contoh kedua, misalnya media sekolah pebisnis. Biasanya kalau teman-teman katakanlah masih milenial atau Gen Z melihat belajar digital marketing atau belajar online marketing, pasti melihatnya banyak akun di online. Jadi saya juga sadar, yang melihat akun saya pasti melihat akun orang-orang lain yang sharing mengenai digital marketing juga. Itu kan harus disadari juga ya. Makanya saya berpikir, oke, aku bisa nih penetrasi market. Aku bisa masuk ke market, aku dapat attention dulu. Karena penting ya, untuk kita bisa bisnisnya, kita dapat brandnya masuk ke market. Kalau enggak, kita nggak bisa menjadi berbeda sama kompetitor. Karena dilihat aja enggak, gimana kita jadi berbeda ya. Jadi pertama, how to get the market attention. Kedua, udah penetrasi, sekolah pebisnisnya sudah masuk, baru saya membedakan diri saya dibandingkan dengan kompetitor saya. Contohnya, tadi Botanica kan begitu saya masuk, Botanica langsung ekspektasinya, ini kayaknya mau bahas online shop nih gitu ya. Tapi kok jadi beda banget nih sama yang sebelumnya. Nah, itu salah satu cara saya membedakan si sekolah pebisnis dibandingkan dengan kompetitor saya. Jadi lebih dalam lagi. Jadi semua orang pasti bahasnya arahnya yang mungkin online shop atau marketplace gitu ya. Tapi ternyata sekolah pebisnis, kalau yang lihat sekolah pebisnis, semua narasumber kita mayoritas adalah pebisnis yang sudah punya bisnis di offline. Pebisnis yang mereka ini scale up-nya itu dari offline, walaupun menggunakan digital marketing di online. Oh, ternyata sekolah pebisnis saya kira sama ya digital marketingnya, sama ya online marketingnya. Begitu dia kenal, udah masuk ke market, ternyata mereka jadi tahu, oh kalau sekolah pebisnis ini sih sebetulnya dia yang di sini nih, bukan yang di sini gitu. Itu kurang lebih flow-nya, polanya kayak gitu. Gitu kurang lebih. Oke. Nah, mudah-mudahan. Gimana, Pascal? Kejawab sih Bu, kejawab Gitu. Kak Lucy, karena aku selama ini udah banyak merhatiin Mbak, kadang nggak jarang buat brand kecil dan brand besar kadang-kadang lebih suka main di market yang betul-betul niche gitu, karena terkadang ada satu market yang satunya terlalu oversaturated, jadi mereka ya sudah, kita band yang oversaturated, kita masuk yang niche gitu. Karena kadang-kadang oversaturated justru merugikan mereka juga sih kadang-kadang. Iya tuh betul banget sih, setuju. Apalagi sekarang ya banyak banget kayak misalnya saya lihat katakanlah yang banyak orang geluti gitu ya, sambil dia kerja sambil jadi agent properti misalnya ya. Agent MLM juga banyak. Masuk ke online itu dia needs-nya ngambilnya lebar. Katakanlah saya agent properti, tapi dia lupa bahwa orang akan lebih mudah untuk menjadi terkenal atau menjadi dilihat seareanya dia. Katakanlah saya agent properti BSD, itu aja.
dominasi di situ dulu dibandingkan saya agent properti di blast ke seluruh Indonesia gitu kan. Kadang-kadang kita harus emang jadi niche dulu supaya kita bisa lebih mudah penetrasi marketnya tadi. Jadi betul sih yang tadi Pascal bilang. Iya, karena aku sendiri lihat Sony yang selama ini akhir-akhir ini banyak main ke niche dibandingkan main ke produk yang banyak oversaturated sebelumnya, karena sejak Sony kena krisis itu banyak produk Sony yang jadi niche gitu, jadi pada kena saingan yang berat, lagi perusahaan HP yang udah bener oversaturated itu kadang lebih fokusnya ke komunitasnya gitu, jadinya mungkin nggak jual banyak nggak apa-apa, tapi yang penting mereka tahu komunitasnya gitu apa yang mau, karena kan kadang-kadang bisa aja market trend tapi bisa merugikan komunitas gitu, banyak ada. So aku Oke. Sip, Pascal, terima kasih pertanyaannya. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, ada yang nanya lagi? Ada Bu. Oke, silakan Masih Brian. Kalau ada waktu, saya mau nanya. Ya, selamat sore, Ayo sih mau nanya. Kan kalau terutama yang generasi anak muda zaman sekarang, milenial, terutama generasi X gitu ya, itu audience retention-nya kan tergolong lumayan rendah ya. Itu gimana caranya supaya kita bisa ningkatin audience retention rate-nya itu? Karena saya kan juga semacam content creator, saya bikin video untuk di TikTok, tapi saya lihat analytics itu retention rate itu lumayan rendah, Kak. Apakah ada tips-tips gitu buat tahu namanya siapa tadi? Saya Brian. Oh iya, Brian nih. Iya. Oke, nah ini jadi seru ya. Kebetulan memang saya sendiri kalau di sekolah pebisnis kan mungkin kategorinya content creator kali ya, karena buat konten terus juga sih. Tapi jadinya ngelihat dari both worlds, jadi ngelihat dunia si brand buildingnya sebagai pemilik bisnis, tapi juga ngelihat tadi ya persaingan content creator ya, kayaknya kita kalau jadi creator sekarang tuh pusing juga sebenarnya ya, mungkin dirasakan juga sama Brian sih sebetulnya. Dan itu juga saya rasakan sebenarnya. Tadi mengenai audience retention itu juga betul banget, dan sekarang kan kemarin juga baru ada ya Instagram Reels yang entah gimana timbul dan menghilang lagi gitu kan, misteri banget. Nah itu betul sih, jadi saya belajar kalau dari audience retention ini memang banyak yang bilang bakalan masukkan ke short video ya. Bahkan kalau di explore Instagram aja kan video under 30 seconds ya, di bawah 1 minute. Walaupun kan video di Instagram itu kan 1 minute total feed-nya yang di video. Nah, tapi dia yang optimal dan masuk ke explore itu sebenarnya di bawah 1 second gitu. Jadi agak unik sih, yaitu adalah Reels ya. Reels itu kan mirip kayak TikTok. Jadi emang retention orang makin pendek sekarang, dan biasanya strateginya itu saya ngambilnya dari, mungkin teman-teman bisa searching di Gary Vee, kan dia ada Gary Vee konten pilarnya itu kan ya. Atau ada juga, saya juga pernah lihat itu adalah Peng Joon juga cukup bagus tuh. Ini saya kasih lihat. Jadi ini gimana caranya mengakali short attention span tadi. Teman-teman yang di TikTok itu biasanya struggle-nya adalah, kan kita based on akun TikTok itu kan based on view kan yang dinilainya kan. Kadang-kadang follower kita besar, tapi kalau view kita nggak FYP juga, brand juga nggak akan datang misalnya gitu kan. Jadi nyari yang kira-kira nih dalam waktu dekat dia bisa masuk FYP kan. Karena kan return-nya si brand ini akan jadi gede kalau dia bisa nebak creator ini bakal masuk FYP dalam waktu dekat. Jadi brand dia bisa ikutan viral gitu ibaratnya. Jadi walaupun follower besar, kalau udah jarang FYP biasanya akan sulit dapat brand deals-nya. Nah, karena itu biasanya si creator ini nggak berhenti dari satu platform di TikTok yang short video, tapi dia tarik ke yang lebih panjang lagi. Biasanya kan entah ke YouTube ataupun entah ke Instagram biasanya. Jadi dilarikan trafficnya. Kenapa? Karena memang lebih, tanda petik, orang lebih dekat sama si kreatornya kalau dia masuk ke konten yang lebih long sebenarnya, lebih panjang kan. Nah permasalahannya di TikTok ini terus-terusan muncul terus tanpa orang-orang bisa dekatnya itu sampai kenalnya lama banget kan. Misalnya kita ngelihat siapa yang lebih viral ya, Dennis tuh sama si Uya ya, si Uya kan lagi viral tuh kan di mana-mana kan. Itu kan kita ngeliat kontennya mesti berkali-kali terus-terusan sampai kita merasa kenal nih sama si Dennis gitu kan. Tapi kalau cuma ngeliat sekali 2 kali nggak terlalu kenal banget sebenarnya gitu. Nah jadi mesti berulang-ulang. Nah sebenarnya supaya bisa ditarik, nah si Peng Joon sama si Gary Vee ini dia breakdown tuh. Jadi kayak tadi Bu Tanika bilang kan, ada konten TikTok yang pendek, tapi dia buat video yang agak panjang, dipotong-potong juga, dimasukin ke TikTok juga. Dia dialirkan ke YouTube ataupun ke Instagram. Nah, biasanya ada tekniknya kayak gitu supaya
bisa tercipta koneksi yang lebih dalam lagi. Kalau saya sih melihatnya, walaupun saya di TikTok nggak aktif banget ya, mungkin kalau followernya mungkin bisa gedean Brian kali ya. Kalau saya masih baru banget di TikTok jujur aja. Tapi saya melihat dari yang di luar negeri itu, yang spesial dari TikTok itu kan dapat video yang FYP, begitu videonya FYP, si kreatornya ini dia nge-live di TikTok. Jadi karena videonya lagi FYP, kalau live di TikTok itu kan keluarnya di circle kita yang akun kita kan keluar warna merahnya itu kan. Nah itu akan banyak banget yang masuk ke live kita kalau kita punya video FYP. Video kita lagi FYP, lagi viral, kita live, habis itu orang di situ biasanya akan narik trafficnya ke YouTube atau ke Instagram, atau kita jualan langsung di live TikTok. Nah itu biasanya yang saya temukan dari creator luar negeri gitu untuk dia bisa monetize, kurang lebih gitu sih. Tapi memang sekarang tuh short attention span itu jadi tren yang kayaknya akan lama ya. Itu gitu kurang lebih. Mungkin kalau ada yang mau ditanya atau diperjelas silakan juga. Silakan Brian. Iya sih. Soalnya emang retention terutama generasi generasi X zaman sekarang itu rendah sekali dibanding yang sebelum-sebelumnya juga. Dan algoritma di TikTok kan juga ngefek sama views kita, sama retentionnya juga ngefek banget buat FYP-nya itu juga sebenarnya. Tapi oke sih, udah terjawab sih pertanyaan. Terima kasih Kak Yosi. Ya, sukses terus juga buat Brian TikToknya. Brian ini Kak Yosi, dia rajin bikin lagu. Jadi saya kasih hadiah sama Brian ini. Jadi ada theme songnya IE. Nanti saya kasih deh. Dia di mana? SoundCloud ya, Bray? Iya, dibuatin satu theme song buat IE. Itu hadiah dari Brian. Ya, mungkin ini pas banget ini kan Kak Yosi cerita tadi ya. Jadi di Instagram tuh cuman yang pendek-pendek aja. Saya tuh ngikutin ini Ayu Dewi. Kan yang umumnya rada-rada tua tuh kan Ayu Dewi gitu ya, konyol gitu kan. Dia bikin adegan-adegan, dia sengaja gitu bikin konten tuh yang lucu lah buat orang yang udah berkeluarga. Jadi dia tuh kalau bikin konten di Instagram pendek, jadi dia selalu bilang kalau mau lihat lengkapnya lihat di YouTube. Nah itu gara-gara itu kita langsung terus masuk ke YouTube dia. Terus strategi yang sekarang itu ya biasanya dia bikin story kan di Instagram, nanti komplit swipe up gitu kan. Gitu swipe up ada linknya, nah linknya tuh ke tempat lain. Ya mungkin yang ilmu digital marketing tuh belajar begitu ya, mengolah bagaimana story, bagaimana Instagram, bagaimana disambungkan dengan link yang lain itu. Kalau nggak salah swipe up juga tuh bisa linknya masuk ke Shopee, masuk Tokopedia, masuk kemana-mana. Udah sampai kayak begitu ya, Kak Yosi ya. Jadi seperti itulah. Jadi sekarang ya dunia digital yang dimanfaatkan untuk marketing juga sales. Cuman kalau Kak Yosi ini spesialisasi lah ya bahasanya itu yang nanti transaksinya adalah di offline. Kalau yang transaksinya ada di online itu memang jenis produknya biasanya beda. Apalagi kalau Kak Yosi ini jadi jatuhnya ke service ya Kak Yosi. Kalau service digital lain lagi tuh ceritanya nih yang servisnya memang langsung. Oke teman-teman yang lain ada yang mau ditanya lagi? Oh sama satu lagi sih. Sok, enggak. Iya Kak Yosi. Mau nanya lagi, kalau misalkan menurut Kak Yosi itu seberapa efektif sih kalau kita menggunakan influencer buat strategi marketing kita gitu. Soalnya kan saya misalnya kan lebih fokusnya di bidang musik. Saya rencana ingin kayak pakai influencer buat sarana marketing saya. Cuman saya nggak yakin kalau itu bakal efektif gitu. Kalau menurut Kak Yosi sendiri gimana Kak? Iya. Kalau efektif atau nggak efektif sebetulnya masih efektif. Cuma kalau efektif dibandingkan tahun katakanlah 2013 ya yang dulu itu memang udah jauh dari efektif banget sih. Makanya tapi kalau kita ingat sekarang itu kan di tahun kalau nggak salah 2018 2017 itu kan kita bisa mulai lihat yang namanya insight Instagram ya. Teman-teman pasti udah tahu, saya yakin bisa ngeliat di profil kita kan ada insight-nya gitu ya. Kemampuan untuk kita bisa beriklan kembali ke orang yang visit profil kita itu mulai ditambahkan sejak si Instagram juga realize bahwa dari penjualan dari influencer itu nggak langsung correlate ke penjualan. Kalau sekarang kan kalau di Instagram itu kita bisa lihat beda sama TikTok. Di TikTok itu nggak ada tier influencer ya. Jadi kalau di Instagram itu kan ada micro influencer, ada nano influencer, micro influencer, mega sama makro sama mega ya. Ilmu baru lagi tuh. Gitu. Kalau di TikTok kan masih nggak ada nih, masih baru gitu. Nah, mulai muncul yang kayak gitu-gitu karena memang biasanya mega influencer itu nggak terlalu efektif buat sales.
tapi efektif buat bangun branding karena dia nge-reach atau menjangkau orang luas banget ya. Katakanlah kayak Tias Mirasih misalnya ya. Dulu kan dia ratu endorse ya. Isinya semua endorsean semua gitu. Tapi sekarang mulai berkurang loh dibandingin dulu loh. Gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena orang makin lama makin sadar juga ya. Pertama, kalau kita follow Tias Mirasih misalnya. Nah, mungkin kayak saya follow Tias Mirasih. Ternyata dia wanita yang menarik, cantik ya gitu. Follow gitu. Tapi ternyata ada juga loh wanita yang dia follow Tias Mirasih karena terinspirasi sama gaya fashionnya. Itu follow juga Tias Mirasih. Atau ada ibu-ibu yang dia follow Tias Mirasih karena dia ngeliat kok unik ya rumah tangganya Tias Mirasih sama suaminya yang adalah pemain band kan. Kok ternyata kayak gini ya rumah tangganya ya gitu. Atau ada juga cowok atau cewek yang pecinta kucing dia follow juga Tias Mirasih. Jadi audiensnya Tias Mirasih itu saking besarnya, rate-nya memang besar, tapi dia nggak tertarget. Banyak banget audiensnya dia terkumpul di situ. Nah itu kenapa nggak langsung kita endorse ke yang besar mega influencer dapat sales gitu. Karena itu sekarang kan banyak yang bilang kan micro influencer sebaiknya dikombinasi semuanya. Jadi mega influencer, macro influencer, micro influencer sama nano influencer itu dikombinasi karena goals-nya fungsinya beda-beda tuh. Nah itu nanti mungkin bisa dibahas di lain waktu juga. Tapi kurang lebih sekarang cukup kompleksnya karena itu. Nah kedua, kalau influencer sebetulnya efektif di TikTok sekarang ya. Walaupun kadang-kadang kita ngelihat di TikTok itu kan mungkin dia nggak ada di Instagram, tapi dia mulai boomingnya di TikTok. Dan ini banyak banget kan. Walaupun di TikTok nggak ada kayak influencer itu kan bisa call to action-nya dimasukin suruh masuk online shop kita. Di TikTok kan cuma ditaruh teksnya aja kan. Tapi saya ngelihat banyak pebisnis yang menggunakan TikTok, terutama pebisnis pemula baru awal yang viralnya produknya pun dari TikTok ya. Terutama kalau fit ke Gen Z gitu. Sekarang juga saya kemarin nih baru mulai di 3 bulan ini saya mulai masuk ke TikTok. Jadi reguler TikTok terus untuk si endorsement-nya gitu. Enaknya gimana? Karena di TikTok itu kan memang lagi-lagi kalau kita jadi creators fokusnya buat konten TikTok setiap hari ya. Ada yang bilang kan minimal banget 3 konten setiap hari ya. Karena algoritmanya kan sekarang makin sulit ya. Harus nunggu 2 minggu apa baru bisa naik algoritmanya kan. Nah kalau ke bisnis tujuan kita bukan jadi creator TikTok. Walaupun ada brand-brand yang sampai dia hire creator untuk jadi untuk bangun akunnya dia ya. Kayak Bittersweet by Najla misalnya yang udah gede kan. Hire si content creatornya suruh kerja buat Bittersweet gitu misalnya. Tapi kalau kita pemula mau gunain TikTok buat bisnis, fokusnya adalah di endorse-nya. Fokusnya kita cari akun-akun yang kira-kira siapa nih yang potensi akan FYP dalam waktu dekat, kita masukin di sana endorse-nya, mereka dimasukin nanti ke Instagram all shop kita. Jadi itu bedanya pebisnis sama jadi content creator sebetulnya. Kurang lebih gitu. Gimana? Oke, terima kasih Kak Yosi. Apa Brian mau ngundang Ziva Magnolia? Biar apa lagunya di semua dibikin jadi riff and run. Lagu balonku juga jadi riff and run semua sama si Ziva itu. Akhirnya pokoknya kayak akunnya namanya apa Brian? Nanti lihat-lihat ah. Kenapa Kak? Akunnya namanya apa Brian? Nanti lihat-lihat ah. Oh, yang di TikTok Brian Lewis, BRYNLWS. Tapi ya itu masih awal banget sih Kak. Type di chattingan deh coba, Bray. Iya, sebentar. Saya mesti buka juga nih. Kalau saya taunya ini SoundCloud-nya Brian ini. Dia boleh Brian LWS. Oh, oke. Itu yang untuk di TikTok. Kalau yang Instagram nama saya Brian Lewis _. Dia alirannya agak-agak EDM ini, kayak sih. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Teman-teman yang lain barangkali? Kalau sudah tidak ada yang ditanya, saya mau undang untuk foto bareng. Kak Yosi, share screen-nya boleh di stop Kak Yosi? Ya. Kita foto bareng. Coba. Kak Jess nanti tolongin ya Kak Jess. Waduh, Bapak. Oke. Tunggu, ini kok ya benar ya. Memang nggak banyak kita hari ini ya. 1, 2, 3. Ini yang on kameranya cuma berapa ini? Oke. Terima kasih kayak Yosi udah fotonya? Ya.
Pak Bowo, ada yang mau disampaikan Pak Bowo barangkali sama Kak Yosi? Nggak, jempol aja. Siap Pak, makasih Pak untuk bergabung. Oke Kak Yosi, terima kasih banyak ya Kak Yosi ya untuk kesempatannya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan nggak bosen. Nanti kalau kita sudah ketemu, mungkin tadi bagus banget itu arahannya kapan itu ke Instagram, kapan ke TikTok, kapan kemana, kapan kemana, itu ilmu baru banget itu. Teman-teman semua, terima kasih juga sudah berkenan hadir. Terima kasih kepada Pak Bowo yang sudah berkenan join hari ini. Hari ini guest lecture kita bidangnya agak beda dari yang biasa kita bahas, yang manufacturing lah, yang apa. Tapi insya Allah ini adalah ilmu yang kalau kita nanti sudah terjun ke lapangan kerja, mau nggak mau, baik kita sebagai karyawan maupun entrepreneur, ini mesti memahami prinsip ini. Ini ilmu yang sangat berguna sekali. Kak Yosi, terima kasih banyak sudah berkenan sharing. Padahal biasanya ini kayaknya nggak terbuka ini deh, sharing-sharing ya. Ini tapi kita dapat langsung dari Kak Yosi. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya, semoga sukses dan sehat. Terima kasih Kak Yosi.